Banyak betul akunnya, jadi aku bingung ini. Bang Juma yang asli Iya sama sih, yang palsu ya, dia bingung. Assalamualaikum warahmatullahi Ya, wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Abang Da. Iya, Ya, saudara siapa ini yang Kristen? Saudara Hanso. Hanso. Saya mau Sebentar tanya Bang Juma, kepada bentar. saudara. Saya izin mau turun dulu ya, mau jalan. silakan. Oh ya. Aduh, Bang, makasih. Saya mau tanya dulu. Waktu. Ya, assalamualaikum Budak warahmatullahi wabarakatuh Yakub, semua. waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Budak Yakub yang melahirkan anak-anak Bani Israel itu siapa aja? gimana? Budaknya Yakub, yang ditiduri Yakub, yang menjadi idolamu itu siapa aja? Anak-anak yang dari budak Yakub. Itu bukan Budaknya kan ada yang Yakub. bernama Bilha. Dengarkan. Budaknya ada bernama Bilha. Bilha melahirkan siapa aja dari ke-12 anaknya yang kamu jadikan sebagai rujukan Kristen? Mau kemana arahnya? Arahnya Ya. mau kemana? Yakub memiliki 12 dan 3 istrinya itu, ya 4 istrinya itu, di antara mereka ada budak yang dihamili oleh Yakub. Pertanyaan saya, siapa di antara anak-anak budak Yakub ini di antara ke-12? Jawab. Siapa? 12 suku Bani Ke-12. Israel. Iya, saya ingin tahu apakah Yesus ini atau Maria ini atau Eli ini yang berasal dari budak yang dihamili oleh Yakub. Silakan. Suami istrinya Yakub. Ya, Ada Lea, Rahel, Bilha dan Silpa. yang mana yang budak? Melahirkan 12 ah. Ya, yang mana yang budak di antara keempatnya tuh? Bilha dan Silpa. Nah, siapa aja anaknya? Banyak. Banyak. Ada Ruben, Simeon, Lewi, Yehuda, dan Yehuda. Naftali, Gad. Oke. Aser. Yesus berasal dari Apa mana? ya? Suku Yehuda. Yehuda. Berarti Yesus berasal dari budak. Ya terus kenapa? Ya nggak apa-apa. Saya cuma mau tertawa aja. Berarti Yesus Tuhanmu itu berasal dari keturunan budak. Dikawinin enggak budaknya itu sama si Yakub? Aduh. Nangis loh. Enggak. Enggak. Apa nangis? Enggak ada nangis. Jadi budaknya ini dihamili aja gitu. Iya, kenapa emang? Enggak apa-apa, saya cuma geli aja gitu loh. Ya Tuhanmu juga. berasal dari budak yang dihamili sama majikan gitu ya. Udah cerita lama Jadi itu. jawab dulu dong. Jadi Tuhanmu yang bernama Yesus itu berasal dari keturunan budaknya Yakub yang Yakub hamili, betul? Iya, ceritanya begitu. Selamat. Malu-malu dia. Jadi Ya, kenapa kemudian malu? Nggak ada malu. kemudian kamu ingin mencari impas di Islam gitu. Salah, kamu tadi nggak Jadi- ngikutin ya alurnya. Aku dengan Bang Ban tadi membahas 10 firman 10 perintah Allah gitu. Tadi udah sampai Terus? ke 8 sebetulnya. Terus Ya, ketika nggak apa-apa. di hukum Tiba-tiba aku pertama dikit jangan sama Bunda membunuh. Rama. Jadi Ketika nanggung ada nih. perintah jangan membunuh, boleh nggak Yesus dibunuh? Anak-anak dari hasil zina ke budak ini boleh nggak? Yesus dibunuh nggak? Aku Ya tanya dulu. dibunuh loh. Enggak. Kalau dibunuh Kenapa? mati nggak? Yesus nggak dibunuh. Kalau dibunuh mati nggak? Nggak, saya tanya dulu, Yesus tidak dibunuh. Mati nggak? Yesus Coba jawab. dibunuh atau tidak? Loh, aku tanya mati atau tidak? Katamu Mati. dibunuh. Dia kan Mana? jadi mayat. Mana Dia kan mayatnya? jadi coba? mayat. Mana mayatnya? Mayat Yesus. Mana mayatnya? Jadi yang menggelantung di atas tiang jemuran, di atas tiang salib itu siapa? Bukan Mana mayat. mayatnya? Enggak, saya tanya, bukan mayat. Enggak ada mayatnya. Jadi Dia bangkit. yang tergantung di atas tiang salib itu bukan mayat. Bukan. Hah? Kalau di dekat mayat, mana mayatnya gitu loh? Enggak ada. Enggak ada mayatnya. Jadi Nggak yang di ada. dalam kuburan Yusuf Arimatia itu bukan mayat. Mana? Coba tunjukkan kalau ada mayatnya.
Loh. Maksudnya ditunjukkan kayak mana? Loh. Ini sudah 2000 tahun mayatnya Yesus. Kuburnya ada, mayatnya mana? Mayatnya. Nggak ada, karena dia bang. Iya, sebelum dia bangkit dia mayat nggak? Tunggu dulu, sebelum dia bangkit mayat nggak? Loh, Itu kok ketawa walau sih? alam. Malu ya? Loh, Malu ya? Di dalam kubur. Malu ya? Nggak ada yang tahu. Tuhanmu yang berasal dari Buddha, mati dibunuh oleh Romawi, menjadi mayat, kemudian bangkit jadi Tuhan, gitu. Kamu malu? Enggak, ngapain malu? Enggak ada yang iya, memalukan. Iya, memalukan lah. Oh, Tuhan jadi mayat gimana sih? Enggak lah. Loh, kok enggak? Enggak. Tuhanmu itu kamu sudah akui, dia berasal dari Buddha yang tidak dikawini oleh Yakub. Kemudian keturunannya menjadi Tuhanmu Siapa yang yang pernah bilang menjadi keturunannya mayat. Buddha? Enggak ada bilang Loh, begitu. tadi Kan kau katakan narasimu. Yesus itu dari kan Yehuda narasimu. loh. Tadi kau katakan dia berasal dari Yehuda. Yehuda itu anak Milha kan? Buddha kan? Jangan dah. Maria dan Yusuf itu Ah. memang keturunan dari Ibrahim, Buddha. Abraham. Enggak Abraham. Tipu-tipu kau. Tipu-tipu. Kamu nggak usah nutupi aib. Ngapain Jujur nutupin aja, memang betul Yesus berasal dari Buddha. Bilang aja gitu. Gak usah malu-malu. Jadi Yakub, menurut kitabmu ya, yang kau ambil dari agama lain itu, di situ jelas sekali bagaimana kemudian Keluaran 21 dan seterusnya menjelaskan tentang perbudakan, dan perbudakan ini bercerita tentang Yakub. Bagaimana kemudian Yakub mengambil budak-budaknya untuk menjadi istrinya. Benar ya? Nah, di dalam 2 Samuel misalnya nomor 16, maka dibentangkanlah kemah bagi Absalom di atas Toto, lalu Absalom menghampiri gunting-gunting ayahnya di depan mata seluruh Israel. Ini juga diperhatikan kemudian oleh Yakub. Oke? Udah. Bagaimana ya? Kenapa udah? Udah basi ceritamu. Kamu sudah iya, maksud saya gini loh. Yakub menghamili Buddha, melahirkan keturunan berujung kepada Yesus. Betul? Iya, betul. Berarti Yesus itu berasal dari anak Buddha yang tidak dinikahi. Oke? Enggak, dia dari perawan Lalu. suci. Dari perawan suci, keturunan daripada yang melahirkan kemudian ini kan Anda sudah akui. Kamu jangan tutupi itu. Kamu harus akui, iya Bang Suma, Kurang Tuhan jauh. kami Yesus itu. Kalau mau tarik keturunan, sekalian aja ke Adam, keturunan Adam dan Hawa. Ini kita Baru lihat dari cocok. Yakub. Ini Yakub dulu. Kurang Ngapain jauh. ke Adam terlalu jauh? Ngapain? Yakub. Kurang jauh. Kita berbicara mengenai Yesus yang berasal dari keturunan Buddha yang tidak dinikahi oleh Yakub. Oke? Cuman digauli aja. Oke? Dan kamu sudah mengakui bahwa Tuhanmu itu memang betul berasal dari hasil Buddha. Benar nggak? Benar nggak? Lah kalau secara Secara apa? ya? Secara apa? Ya secara nazab memang begitu. Ya memang begitu, berarti ya udah jelas. Berarti Tuhanmu Yesus berasal dari keturunan Buddha yang digauli Yakub secara tidak dinikahi. Kan Terus gitu. Betul masalahnya ya? apa? Masalahnya apa? Masalahnya Tuhanmu itu berasal dari keturunan Buddha. Masalahnya apa? Lah ya, masalahnya Nah, apa? ya udah, tepuk tangan lagi kalau gitu. Udah. Nggak ada Sudah masalah, karena dia bukan Iya, berasal dari dunia ini. Lo kok berasal dari dia dunia hanya ini? Kamu dipinjam, pikir rahim kamu itu hanya pikir dipinjam. budak-budak yang dinikahi Yakub itu bukan berasal dari dunia ini? Udah basi itu, framing Ya, udah udah basi. basi. Udah basi. Kenapa udah Udah basi? basi. Ya kenapa udah basi? Karena Bikinlah ketahuan. framing yang baru gitu. Lo kok framing? Ini bukan framing. Ini fakta. Ini fakta. Bagaimana Ya, masalahnya kemudian? apa terus? Nggak ada Masalahnya masalah. nggak ada masalah bagi kami. Soalnya nggak cocok Masalahnya gitu itu loh, karena Yesus masalahnya bukan- ada di kamu. Yesus Masalahnya bukan ada di kamu. manusia. Dia hanya meminjam rahim Maria. Yesus meminjam. Yang Kapan dikembalikan? kebetulan Dia adalah perawan suci. Aduh parah. Dia parah. yang layak mengandung Jadi sang juru Yakub selamat. kemudian ya berbuat demikian kepada budaknya. Akhirnya dari hasil budak melahirkan keturunan, dan dari keturunan lahirlah Tuhanmu Yesus. Betul?
Yes. Oke, Gak tepuk ada tangan. masalah kita. Gak ada masalah. Iya. Ya udah. Framingmu udah basi soalnya. Udah, Ini kita- yang baru. Pantas sekali Bang Zuma tuh. Ada Opung Lamsenai Bahu bilang Yesus katanya keturunan apa tuh? Keturunan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi jelas ya, dia sudah akui, benar itu bang. Dia sudah akui, dia sendiri sudah mengakui bagaimana kemudian Yakub, kemudian Bilha dan seterusnya budak perempuan Yakub ini, ya lalu dijadikan sebagai gundi, lalu kemudian dia melahirkan anak-anaknya. Kamu tahu nggak lahir, jaraknya dan kemudian dari sanalah dari- Yesus itu berasal. Dari itu ke Maria berapa generasi tahu nggak kamu? Ya, mau berapa generasi yang jelas dia keturunan daripada Nah, ya tahu nggak berapa budak generasi? Yakub. Tahu nggak berapa Berasal itu dari keturunan berapa abad Yakub. dibutuhkan waktu sampai Bukan berapa ada, Maria. berapa abad, bukan. Kenapa? nggak tahu. Karena Yesus pun diakui sebagai anak Daud. Oke? Yesus diakui sebagai anak Daud. Jadi Iya, bukan kalau ditarik ke masalah. atas Ini lagi memang merujuk ke sana. Iya, makanya aku bilang Tuhanmu Yesus itu berasal dari budak. Nggak masalah. Jadi Yesus itu pada darahnya, pada tubuhnya itu ada darah budak. Nggak Oke. ada. Karena dia Loh, bukan kan dari ada. dunia ini. Dia bukan dari dunia ini. Lalu dari Iya. mana? Dari mana kalau Dia- bukan dari dunia ini? Dari kekekalan. Dari kekekalan. Yo, ngedan Maria baru keluar kok bukan dari dunia ini. Kamu kan memang nggak paham gitu. Kasihan kamu Aduh. ini, Ju. Coba bayangkan Kasihan. kalau Maria tidak punya lubang, Kasihan, bisa nggak Yesus kasihan. itu keluar ke bumi? Kenapa? Kalau Maria itu tidak ada lubang itu, bisa nggak Maria biasa nggak Yesus keluar dari ke bumi? Nah, kan pertanyaanmu nggak berbobot kali Lah, gitu loh. iya karena kamu mengatakan Yesus bukan dari dunia ini, padahal dia dari ini. Berarti kamu dari lubang, nggak tahu. dari gitu lubang. loh. Dari lubang. Maria harus ngedan baru Iya. bisa keluar. Iya, Kalau yang Maria kamu- tidak ngedan, yang kamu tahu yang bahaya. gitu-gitu aja. Untung dia tidak keluarnya lewat belakang, untung masih di depan keluarnya. Iya, itu suatu yang tidak bermasalah itu. Ada yang salah di situ cuma. Ya nggak masalah bagi kalian, masalah bagi Yahudi dan Islam. Kok ada Tuhan keluar dari vagina? Apa hubungan Nah. dengan Islam? Ya, memang nggak ada hubungannya. Tapi ketika kitabmu kemudian mengambil istilah-istilah Al-Quran masuk ke dalamnya, itu baru berhubungan dengan Islam. Contohnya Paham? apa? Contohnya kitabmu pakai sampul Alkitab. Apa arti Alkitab? Ya, nenekmu kiper, kamu lah yang jawab. Kenapa ada dalam kitabmu? Ya, arti Udah Alkitab basi, kamu tak udah ngerti, basi. tapi kamu Sekarang saya maksakan tanya dengan sama kamu, maksudnya apa? Islam. Kenapa Kamu bisa tahu, ada kata Alkitab? Itu berasal dari kata apa? Ya, sekarang saya Kitab tanya, itu berasal dari kata apa? kenapa saya tanya Jawab. kamu? Karena Kitab bahasa itu berasal kitabmu dari original kata apa? teksnya itu bahasa Yunani. Paham? Yunani. Gak ada hubungannya dengan bahasa Kitab Quran. itu berasal dari kata apa? Yang saya Langsung tanya dong. kitabmu itu bahasa Yunani. Apa Yes. dalam bahasa Yunani kitabmu? Tetapi tak bermasalah kalau Enggak, kamu bikin sambung. jawab dulu. Dalam bahasa Yunani itu apa sebutan kitabmu? Kitab itu Apa? Cuma dengar dulu. Saya tidak tanya Apa kitab, saya masalahnya tanya kalau kami bikin judul Alkitab? catatan karangan-karangan orang Yunani dalam kitabmu itu disebut apa? dalam Contohnya bahasa Yunani? apa? Karangan Yunani. Ya, kitabmu itu apa namanya dalam bahasa Yunani? Matius itu yang menulis Matius. Markus itu yang Ya, menulis disebut Markus. apa kitabnya? Disebut Masalahnya apa kitabnya? Disebut Masalahnya apa apa? kitabnya? Kalau Disebut aku apa bikin kitabnya? dengan cara yang sama, siapa yang Disebut menulis apa Al-Baqarah? Apakah sampai kitabnya? betina? Siapa yang menulis Disebut Al-Ankabut? Apakah apa laba-laba? kitabnya? Siapa yang menulis semua Disebut dengan Al-Quran? apa Apakah kitabnya? kitab Kok bisa jadi Alkitab? Kenapa bisa menjadi kitabnya disebut laba-laba menulis Alkitab? Kenapa? Al-Quran? Bukankah tulisan mereka ada itu tulisan bukan Yunani? bermasalah cuma Bukankah kitabnya itu Kalaulah Al-Quran dituliskan datang dari surga, menggunakan bahasa itu Yunani? bukan dengan judul Kenapa tidak Al-Baqarah bisa kamu yang artinya pertanggungjawabkan? Kenapa sedih betina? Bahasa sakral Hai dalam Muhammad, agamamu kenapa ada enggak ini surat turun. dipertahankan? Surat apa turun? Surat Kenapa? laba-laba. Kenapa Begitu. tidak mempertahankan bahasa Yunani? Kenapa? Kenapa? Kenapa malu menggunakan bahasa paganisme? Malu. Kamu malu Ya, menggunakan mulai bahasa menu. asli kitabmu malah. Mulai Hah? mute.
Kamu malu menggunakan Cuma, asli dari bahasamu. kamu itu bahasa kita. masih di ketiakku ilmumu itu. Kita bikin Ya, timer makanya yuk. ku tanya. Kamu Timer kan bisa? pintar. Timer Kenapa bisa? kemudian Biar bahasa ku gulung kitabmu kamu tidak sekalian. dipertahankan? Enggak Kenapa berani bahasa bro. kitabmu tidak dipertahankan? Kenapa? Ayo bikin timer lah, biar banyak Enggak koinmu. berani. Gimana? Kenapa kemudian Ayo. bahasa kitabmu tidak Gampang dipertahankan? itu, gampang itu jawabannya. Ya jawab, Kita bikin timer. Bang, dari tadi Iya Kita jawab bikin timer bisa. dulu. Kenapa kitabmu tidak mempertahankan bahasa Yunani? Kenapa? Ya, Juma. Sudah. Oke, Ya. Alkitabku ditulis pakai bahasa Yunani supaya gampang disebarkan ke seluruh umat karena bahasa Iya, tapi internasional kenapa dia saat itu diterjemahkan menjadi berbahasa Alkitab? Jelas. Kenapa? Kenapa Jelas, dia sudah. diterjemahkan Oke, menjadi itu Alkitab? pertanyaan berikutnya. Sekarang bertanya Kenapa sama kamu. diterjemahkan Apa menjadi hakikat Alkitab? Allahmu? Kenapa? Apa Kenapa hakikat diterjemahkan Allahmu? menjadi Alkitab? Cuma apa hakikat Allahmu? Saya Apa tanya hakikat kenapa Allahmu? diterjemahkan menjadi Allahmu Alkitab? tidak pernah zahir di Kenapa dunia ini. diterjemahkan Kamu selalu menjadi menyalahkan Allahmu, Alkitab? kau menyalahkan Kenapa? Ini Nabimu, kamu nggak kau bisa menyalahkan- jawab. Kalian umat bingung. Kamu tidak nggak bisa tahu siapa jawab. Allahmu. Kenapa? Padahal Coba jelas-jelas aku tanya kamu, kitabmu siapa hakikat itu Allahmu? tertulis Apa sampul hakikat Allahmu? Alkitab. Ini Apa diminta hakikat pertanggungjawaban. Allahmu? Kenapa Hakikat kita Allahmu apa? menggunakan nama Alkitab? Karena kalian itu Kenapa? tak Kenapa? pernah mentuhankan Kenapa Allah meninggalkan yang bahasa kebetulan adalah asli? Muhammad sehingga Anda Kenapa meninggalkan bahasa asli? Kenapa? Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Muhammad meninggalkan Allahmu. bahasa Muhammad aslinya Allahmu. Yunani? Muhammad yang kamu ikutin. Tak Kemudian pernah Allah itu zahir menggunakan sebagai hadis kata ayat 3. Alkitab. Al-Hadits Kenapa? nomor 3 mengatakan Ini tidak ada Akulah jawaban. awal, akulah al-akhir, kata Tidak ayat 3. ada Oke, jawaban. Tidak ada yang zahir jawaban. dan yang batin. Tidak Siapa yang ada. zahir dan batin? Nggak Apakah ada Allah zahir? jawabannya. Tidak. Kenapa? Apakah zahir? Karena sebenarnya agamamu itu adalah agama Apakah tipu-tipu. Allah zahir? Tidak. Agamamu Apakah itu Allah agama terlihat? yang Tidak. kemudian Lantas siapa yang menggunakan termasuk di data-data Al-Hadits nomor palsu 3 yang untuk zahir itu? sekedar Jawab. mengkristenkan Siapa yang zahir itu orang di yang Al-Hadits sudah nomor punya 3? agama. Gitu. Jadi kitabmu itu Jawab. bahasa Yunani. Siapa Tidak yang ada Al-Hadits nomor hubungannya 3 dengan yang katanya zahir itu Alkitab. cuma? Tapi karena Siapa untuk yang menyesatkan zahir itu di Al-Hadits nomor 3? manusia, Kalau maka Allah kemudian dia mengatakan, menggunakan "Aku zahir," sampul bagaimana itu. dia terlihat? Sampulnya digunakan Jawab dong, Alkitab jawab dong. supaya Siapa terlihat yang bahwa zahir itu adalah Al-Hadits nomor 3 wahyu mengatakan, Al-Quran, wahyu Allah. Padahal sesungguhnya itu bukan wahyu Allah. Itu adalah karangan-karangan paganisme yang datang dari Romawi dan Yunani, hanya untuk menipu manusia. Yang tadinya bukan Alkitab disampulkan dengan tulisan Alkitab supaya dianggap sebagai firman Allah. Padahal Terus kamu itu kitabnya mau orang aku tulis Kristen nomor itu tiga. tidak ada hubungannya dengan Disuruh timer gak Alkitab. mau. Yang disebut Alkitab itu adalah sesi nggak debaters. kitab Dikasih timer sucinya nggak bisa. umat Nggak mau. Islam Begini. yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan kitabnya orang Kristen itu adalah catatan-catatan orang yang tidak dikenal menggunakan bahasa Yunani lalu mencoba untuk menipu menggunakan kata Alkitab agar dianggap sebagai firman Tuhan. Demikian saudara-saudara, inilah orang-orang yang suka menggunakan pakaian agama lain supaya dia bisa menipu. Jangan di-mute dong. Jadi kata Alkitab itu diambil, Jangan di-mute ditempelkan di kitabnya Yunani supaya Ya bisa elah, menipu orang Cepi. lain, gitu. Itu ya. Ya, Seperti tidak itu takut teman-teman sekalian. Supaya Takut lah. diketahui bersama Masih takut sih. bahwa kitabnya Kenapa orang takut sama Kristen saya? itu berbahasa Kenapa Yunani. takut sama saya? Kenapa Hah? sengaja menggunakan Kita kata diskusi Alkitab? santai, hayu. Karena itu Kita digunakan diskusi pakai untuk data, hayu. menipu. Kenapa kita selalu Agama itu takut ketika chat harusnya mengajarkan kebenaran, mengajarkan kejujuran. Siapapun bisa. Tetapi karena dia agamanya ini adalah agama iblis, agama maka dia menggunakan tipu-tipu. Sebab kalau dia tidak menggunakan teknik tipu-tipu, agama Kristen itu tidak bisa berkembang. Menjajah 350 tahun lamanya, tidak bisa mayoritas. Maka satu-satunya cara yang digunakan kemudian untuk mengajarkan menyembah kepada mantan mayat, mereka menggunakan tata cara tipu-tipu. Kitabnya menggunakan sampul Alkitab supaya
supaya dianggap itu adalah wahyu Allah. Kenapa sih di-mute? Agama tipu-tipu, Kenapa sih Tuhannya di-mute? palsu, kitabnya palsu, nabinya palsu, semuanya palsu. Zuma, Karena memang Zuma, nah, agamanya diajarkan Nabimu tipu-tipu. Nggak lulus ke Saya tanya, kenapa kitabmu mengatakan sampulnya dengan sebutan Alkitab? Apa jawabannya? Oh, lari kemana-mana, membahas tentang Al-Quran, membahas tentang hadis, membahas tentang Nabi Muhammad SAW. Padahal yang kita tanya, pertanggungjawabannya terkait penyebutan kitabnya, yang menyebut kitab itu dengan sebutan Alkitab. Kenapa dia mengatakan Alkitab? Supaya tidak ketahuan bahwa di dalamnya itu ada resep paganisme, resep paganisme yang ada di dalamnya begitu. Oke ya, lari ke Bukhari, lari ke Wahyu, lari ke mana-mana. Padahal yang ditanya, kenapa kitabmu menggunakan bahasa Arab dengan sebutan Alkitab? Itu aja yang kita tanya. Lari ke kemana-mana, bahasnya ke Al-Quran, bahasnya larinya ke hadits, larinya ke Tuhan yang zahir. Padahal yang saya tanya, kenapa kitabmu meninggalkan bahasa Yunani? Kenapa tidak mempertahankan bahasa Yunaninya? Jadi boleh diterjemahkan ke dalam bahasa manapun, tetapi sertakan dong bahasa Yunaninya, sertakan bahasa Yunaninya supaya ketahuan bahwa agamamu itu berasal dari Yunani, bahasa paganisme, bahasa agama pagan yang mengajarkan menyembah kepada jelmaan dewa. Kenapa tidak menyertakan kemudian? Kenapa tidak menyertakan bahasa Yunani? Ada apa? Ada apa tidak menggunakan bahasa Yunani ini? Kenapa? Kenapa bahasa Yunani ini disembunyikan? Coba. Kenapa? Ada apa? Pertanyaannya, kenapa kemudian kitabmu menggunakan bahasa Al-Quran? Kenapa tidak menggunakan bahasa Yunani saja? Kenapa? Apalagi menjadi seorang nabi. Aduh, cuma. Nah, ini pertanyaan saya, tapi dia lari kemana-mana. Jadi saya tidak berhenti bicara. Malah ke security, malah lari kemana-mana. Pertanyaan saya, kenapa kitabmu tidak mempertahankan bahasa Yunani? Kalaupun kemudian mau diterjemahkan, silakan terjemahkan ke dalam semua bahasa, tetapi jangan disembunyikan bahasa Yunaninya, supaya ketahuan bahwa prinsip-prinsip secara budaya, kultur Yunani itu ada di dalam kitabmu. Seperti misalnya penyebutan Roh Kudus. Roh Kudus itu nggak ada di bahasa Yunani. Yang ada, kalau Anda mau jujur, hantu suci. Hantu suci yang harusnya. Tapi kenapa tidak itu dilakukan? Karena malu. Karena bahasa Yunani secara budaya, secara kultur, itu bangsa Yunani adalah bangsa paganisme. Dan rasa bahasa itu tentu mempengaruhi apa yang ada di dalam buku yang berbahasa Yunani. Nah, kenapa kitabnya orang Kristen tidak mempertahankan bahasa Yunani? Kenapa? Kenapa Kristen tidak mempertahankan kitabnya dalam bahasa Yunani? Alasannya ada, bukan tanpa alasan. Jadi kitabnya orang Yunani ini kemudian diganti bahasanya ke dalam seluruh bahasa, bukan tanpa alasan. Ingin menyembunyikan identitas daripada ajaran paganisme. Itu yang perlu dipahami oleh teman-teman. Jadi kalau ditanya kenapa kitabnya orang Kristen ini tidak mempertahankan kesaksiannya, alasannya karena menyembunyikan identitas. Kenapa? Karena di dalamnya ada teos, di dalamnya ada logos. Itu terkait dengan pengajaran orang-orang Yunani, di mana Yunani itu memang adalah secara budaya turun-temurun mengajarkan pagan, penyembahan kepada dewa yang musul menjadi manusia. Itulah kenapa kitabnya orang Kristen tidak
tidak mempertahankan bahasa Yunaninya gitu loh. Ya, demikian teman-teman sekalian. Hostnya juga kalau lihat seperti ini, ya di kick dong. Masa dipertahankan aja terus? Ya. Dia mau menghujat, bukan untuk diskusi. Dia mau menghujat. Turunkan kalau ada penghujat. Kita tanya baik-baik, kenapa di dalam kitab saudara menggunakan kata Alkitab, padahal original teksnya Yunani? Gak ada jawaban. Oh, cuman menghujat. Diturunkan. Karena dia tidak mau berdiskusi. Kalau teman yang mau berdiskusi, kita layani dengan baik. Iya, di sini sudah azan teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dinda Ali ini ya. Waalaikumsalam Ustaz Zuma. Abang dah. Masya Allah. Menurunkan kalau tidak ada perintah Gurunda, mohon maaf. Iya, kalau sudah menghujat kayak begitu sampai besok subuh saya bicara. Harusnya dibantu. Iya, iya. Silakan Dinda Ali, gimana kabar, sehat? Alhamdulillah Abang dah sehat ya? Masya, ya sehat selalu deh. Alhamdulillah. Iya, silakan dilanjut dulu. Sudah Iya, jadi pagan. iya, jadi kalau tema pagan, makanya saya dengar kata pagan, tiba-tiba masuk sinyal ke saya. Pagan detected. Wah, itu tema kesukaan saya. Langsung saya minta naik tadi. Pagan adalah salah satu tema yang paling saya suka itu, bro. Coba siapa? Cipe, berani nggak naik? Kita bahas pagan sekarang. Jadi bicara pagan gini ya. Setelah kita baca kitab Matius sampai dengan Wahyu, hanya menyampaikan kita kepada satu kesimpulan apa itu pagan. Pagan pertama, mengajarkan Tuhan yang transenden, maha suci, maha mulia menjadi hina dan terbatas, berimanensi dalam daging, yang butuh tidur, butuh makan, butuh buang air besar, butuh buang air kecil. Ini ajaran menghina Tuhan. Tuhan yang mulia dikatakan harus menjadi manusia. Ternyata teman-teman nggak sampai di situ. Sesudah dihinakan menjadi manusia yang terbatas, dihina lagi dalam Yohanes 1:29. Yohanes pada pagi hari melihat Yesus, lalu dia berkata, lihatlah anak domba Tuhan penghapus dosa manusia. Menghina Tuhan jadi manusia, jadi ciptaan, lalu dihina jadi binatang. Tuhan dihina jadi binatang. Bang Ali, itu kalau mau Binatang berjenis apa? Domba, bro. Domba itu apapun cerita kau, nggak bisa kita artikan malaikat, tetap artinya binatang domba itu. itu Yang lebih alegoris. Nggak ada. Mau alegoris, mau metaforis, itu artinya binatang domba. Simbolisasi Tuhan menjadi binatang hanya diajarkan dalam ajaran pagan. Ajaran pagan Mesir, mitologi Mesir kuno itu mengajarkan Tuhan menjadi manusia, namanya Osiris. Dalam relief piramid digambarkan Osiris itu bertubuh manusia berkepala anjing. Dalam ajaran pagan Hindu mengajarkan Tuhan ada jadi monyet, Hanuman, Sungkokong, Kerasakti namanya. Ada Tuhan jadi gajah, Ganesha namanya. Kalau dalam ajaran pagan kau mengajarkan Tuhan jadi domba. Dombanya bentuk dombanya gimana? Baca kitab Wahyu pasal ke-5 ayat ke-6. Dombanya lehernya seperti disembelih, bermata 7, bertanduk 7. Mengerikan Bentar, Ustaz. wujudnya. Ustadz, ini Sarah Kristen ya, Sarah Regar. Ya, ya. Kristen. Oke. Oh, ini Pastor Ya, Sarah halo. kan? Ya, cuman mau ngomong aja sih ya. Halo, cuma mau ngomong aja. Iya, silakan dibantah. Apa yang saya Ya, katakan heran itu aja, tertulis dalam heran kitabmu. aja sih. Ya, heran aja sih kenapa kalian ini suka membahas-bahas Alkitab. Karena kau pakai Ya. kata Alkitab. Sejak kapan Ya, bukumu kenapa itu dinamakan kalian Alkitab? suka membahas-bahas Alkitab, Injil? Namakan ya? bukumu Kenapa? itu dengan nama yang dinamakan oleh para penulis. Apa namanya? Kenapa Biblos. suka? Bible dalam bahasa Kenapa? Inggris. Kenapa kau curi-curi Kalian kata senang dalam ya Al-Quran dengan jadi Alkitab? dengan Alkitab ya? Senang banget ya. Kau Sampai pencuri. kalian bahas-bahas Lalu ketika gitu. dikritik setelah kau Terus mencuri kalian marah-marah, jelek-jelekin kejang-kejang. lagi. Terus kalian ambil Gantian dong, Bang ayat-ayat Ali, ngomongnya yang gantian. nyambung, ya kan? Comot-comot Bukan ayat, masalah comot-comot gantian. ayat, Kalian ini gitu kan? ajaran Supaya mencuri. apa? Mencuri Supaya istilah-istilah apa? suci Supaya dalam apa ajaran itu? orang lain, tetapi ketika Sekalipun dikritik, kalian ketika dipertanyakan bahas-bahas marah-marah. Injil,
Sebagai Alkitab pencuri sadar diri. dengan ngomong ini itu, kami tidak akan percaya dengan kalian. Yang pertama kau ubah nama bukumu itu Biblos. Tidak Jangan pernah kau percaya sebut dengan apa yang Alkitab. kalian omongin, Alkitab kalian itu adalah fitnah. narasi untuk kitab suci yang Kalian Allah gini, sebutkan kalian dalam Al-Quran. jelek-jelekin, tidak akan percaya. Sejak kapan Karena kitabmu kalian itu dikatakan comot-comot kitab suci? Alkitab, Kalau comot-comot ditulis ayat. oleh orang-orang yang bahkan iya tidak loh. pernah Kalau mau bertemu bahas Yesus. dibaca semua kitabnya, dibaca semuanya supaya mengerti Eh, artinya Pastor apa. Sarah, ngaku pastor nggak punya ilmu Gitu. ternyata. Ibu Namanya Sarah, Anda ngerti Ibu ya. Sarah, kali. Ngerti Ibu ya? Sarah. Makanya firman Tuhan bilang. Makanya dengerin tadi ya Sarah, dengerin Ibu tadi Sarah, kamu Ya. duduk Ibu di Sarah, situ. Ibu Apa yang Sarah. disampaikan oleh Bang Zuma itu Akan kamu dengerin, terjadi kamu pasang telinga kamu. hari-hari Imam Woi, yang ya, sopan akan dong. hari-hari Sama cewek ngomong begitu. menyesat nabi-nabi palsu dibilang Ibu firman Sarah, Tuhan ya. Ibu Nah, Sarah, inilah kalian ini Ibu dari Nabi Sarah. palsu menyesat itu loh. adalah orang yang mengaku-ngaku bertemu Tuhan di padang pasir. Ya kan? Siapa itu? Paulusmu. Tadi duduk gak dengar kah? Tidak mengaku-ngaku, makanya Pastor, dibaca dulu. gimana nggak dibaca mengaku-ngaku? dulu Sejak dari kapan awal dia pernah ceritanya bertemu dia. dengan sosok Kenapa? Yesus? Kalian kamu nggak baca Kamu Alkitabnya dengar dengan sekarang ya, baik. Bu Sarah, Kamu Bu nggak Sarah. baca. Kalau kamu Ibu baca, Pastor Sarah dengar. pasti kamu mengerti. Pasti kamu Ajaran mengerti yang artinya mensimbolkan Tuhan dengan bentuk wujud binatang hanya ajaran penyembah pagan berhala. Ada Tuhan berbentuk anjing Osiris Mesir, ada Tuhan berbentuk monyet Hanuman Hindu, ada Tuhan berbentuk gajah Ganesha Hindu, ada Tuhan berbentuk domba sekarang. Ajaran pagan apa ini? Nggak sampai di situ pagannya. Ini dengarkan lagi ini. Ini bukti dan dalil agar engkau berpikir nanti malam sebelum tidur pegang kepalamu. Oh benar kata Mata Ali. Setelah kau katakan dia binatang berjenis domba, ini tercatat dalam kitab Imamat, ini domba penghapus dosa, Yohanes 1:29. Dalam kitab Imamat 42 dikatakan apa? Jika kau membawa domba penghapus dosa, bawalah domba betina tak bercela. Sudah kau hina Tuhan menjadi manusia, kau hina dia menjadi binatang, berjenis domba, berkelamin betina sekarang. Kurang ajar ini. Ini ajaran merendahkan Tuhan, bukan ajaran Oke. kasih. Ini mau diskusi atau enggak? Atau monolog? Ini diskusi, silakan bantah jika ada bantahan. Jika tak ada Tadi bantahan, dengarkan Bang ilmu ini. Ali mau menantang CP. CP udah di bawah. Sekarang hostnya ngizinin nggak? Gitu aja. Sekarang dengarkan, CP itu adalah orang yang paling nggak berani berdebat dengan tema. Lari ke Dia sana, mau lari tuh di kemari. bawah. Nggak Bisa pernah nggak? ada ilmunya itu manusia satu. Dengar ya, Karena Hanzo, aku udah Bu capek, aku Pastor, udah dari dengar. jam 2 tadi Setelah di sini. mengatakan Tuhan menjadi manusia terbatas yang butuh buang air kecil, butuh kencing, butuh beol. Tuhan apa itu? Menarasikan Tuhan dengan sifat-sifat Iya, rendah manusia karena yang kamu terbatas. nggak ngerti, Bang Ali. Lalu setelah merendahkan Tuhan butuh beol, butuh kencing, kau katakan dia binatang. Nggak sampai di situ. Binatangnya berjenis domba. Padahal domba dalam kitab Yesaya 53:16 dikatakan jangan kita tersesat seperti domba. Ternyata domba lambang kesesatan. Sudah kau katakan dia domba betina, kau katakan dia sebagai lambang kesesatan. Hancur ajaranmu ini. Lalu domba sembelihan korban, kau sembelih dengan cara dia disalib. Setelah dia disembelih atau dibunuh, disalib, dikorbankan, kau makan dagingnya, kau minum darahnya. Dengan sebuah liturgi jamuan kudus, walaupun kalian ganti dengan makan roti dan minum anggur. Ajaran apa makan Tuhan, minum darah Tuhan? Nggak sampai di situ perendahan dan penghinaan kalian kepada Tuhan. Galatia 3:13, Paulus menuliskan apa? Sebab ada tertulis, terkutuklah yang mati di kayu salib. Sudah kau hina kemuliaan Tuhan menjadi terbatas. Lalu kau katakan dia binatang, kau sembelih, kau makan darah dan kau minum kau makan daging dan kau minum darahnya, kau katakan kematiannya terkutuk. Fix, no debat, ajaran pagan. Ustadz Ali, Tertulis. Ustadz Ali, Ya, ya. ya, Ibu Sarah ini boleh menanggapi? Silakan Pastor Sarah. Dia katanya pastor, silakan. Silakan tanggapi. Semua yang saya sampaikan tertulis Alkitabiah, bukan fitnah, bukan dusta, tetapi itu apa yang tertulis. Silakan, Bu Sarah. Buka mic-nya. Gak bisa dia bantah Bang Al Ayubi, karena itulah yang tertulis. Cuma mereka kaburkan.
Mereka baru sadar, Pak. Sang pastor baru sadar, benar ya? Kok aku katakan Yesus domba? Padahal Bang Yesus tak Samuel. pernah mengatakan dirinya domba. Para penulis yang mengatakan dirinya domba. Lalu dia katakan, oh benar ya kalau dombanya ternyata mengerikan. Wahyu pasal ke-5 ayat ke-6. Loh Tuhanku kok bermata 7 bertanduk 7 kayak iblis rupanya. Silakan. Mungkin dia tanggapi Pak Samuel, Pak Ustadz. Pak Samuel mau menanggapi silakan. Baru masuk nih, gak enak. Baru masuk dikasih panggung. Nyimak dulu ya. Hanso, Pastor Sarah ini Pastor Sarah nggak ngomong kenapa ya? Silakan Pastor. Bawa satu-satu ya. Silakan. Bantah bahwa ajaranmu itu tidak menyembah binatang coba. Buktinya gini, ada nggak orang Kristen menyembah binatang? Buktinya tertulis bahwa Tuhanmu itu binatang, bro. Gak bisa kau artikan domba bermata 7 bertanduk 7 adalah malaikat. Sejak kapan domba itu diartikan meja? Wahyu itu kan kitab Revelation. Pewahyuan yang akan Yohanes datang. 1:29, lihatlah anak domba Tuhan penghapus dosa manusia. Betul. Alegorisnya begitu. Sejak Anak kapan domba yang nabi-nabi kudus yang tak Israel bercacat. mensimbolkan Tuhan dengan binatang? Berikan satu ayat dalam perjanjian lama atau dalam Tauratnya Musa. Musa menggambarkan Tuhan dengan simbol binatang. Hanya ajaran pagan penyembah berhala mensimbolkan Tuhannya dengan binatang. Bang Ali, buktinya gak ada orang Kristen menyembah hewan, Bang Ali. Buktinya berseleweran gambar-gambar Nggak ada. dalam gereja kalian. Yesus Gambar apa? Gambar digambarkan domba. sebagai binatang, sebagai domba. Nggak Pertanyaan ada. mendasar. Nggak ada, Bang Ali. Jangan berikan framing. satu ayat bertinta merah. Yesus pernah mengatakan dirinya domba. Nggak ada, bro. Seluruh penisbatan namanya atau simbolisasi dirinya kepada binatang itu datang dari para penulis yang bahkan tidak pernah hidup sezaman dengan dia. Kitab tertua kalian Matius ditulis tahun 75 Masehi. Kurang lebih 40 tahun atau 35 tahun setelah mangkatnya Yesus. Bang Ali izin ya. Bunda Rama gantian CP, aku capek udah jam 2 jam tadi di sini. Ya kalau nggak sanggup membantah Bukan tidur, nggak sanggup. bobo. Udah dari siang aku di sini Bang Ali. Udah serang aku. Nggak ada bantahan, bro. Udah capek Buka ngomong. kamus apapun nggak akan pernah kau dapatkan domba Pastor itu Sarah, adalah artinya buka. malaikat. Bun, Bun naik Pastor. CP ya, Bun. Sarah. Aku turun Kalau ya. saya naikkan nanti dia ribut lagi. Dia nggak bisa Enggak, diatur nih. pakai timer gak apa-apa. Silakan, Tenang kok. pastor. Timer apa? CP nggak Pastor bisa nggak bisa ini ya, nggak bisa membantah kan bahwa tersadarkan pada sore Mbak atau pada Sarah, malam buka hari CP. ini. Mic-nya, Mbak Sarah, buka mic-nya. Kalau mau dialog, buka mic-nya. Tergantung Gurunda ya dengan Ustadz Ali kalau dia mau pakai timer. Nggak perlu timer ini. Ini cukup menjawab iya atau tidak. Mau jawab aja. Aduh, kabur si Hanso. Silakan Sarah. dilanjutkan Gurunda. Udah selesai ya Gurunda. Iya. Ini pastornya kenapa diam? Pastornya mendapatkan fakta bahwa dia menyembah binatang selama ini. Oh, Masya Allah. Padahal para nabi tidak pernah kemudian memberikan penjelasan atau pengabaran tafsir data dari wahyu yang mereka terima yang menggambarkan Tuhan pencipta langit dan bumi itu dengan level hewan. Itu nggak ada. Silakan Pak Samuel. Ya kenapa? Kak kasih itu siapa dulu? Saya baru masuk nggak enak. Kasih yang lain dulu aja. deh. Sarah juga diam. Kenapa Pastor? Kok saling melempar tanggung jawab mereka sekarang ini? Pastor Saya baru Sarah masuk tadi baru nyerocos masuk tadi. kasih panggung nggak enak dong, bener nggak? Sekarang disuruh menjawab, diam. Pastor Sarah, Ini si CP nggak usah saya naikkan ya Gurunda ya. Kita hanya bicara sama manusia. Kalau kita bicara sama binatang, ya kita merendahkan diri, Bunda. Jangan naikkan binatang ke sini. Baik. Cukuplah baik. mereka mengatakan Tuhan binatang, tapi binatangnya jangan naik ke sini. Oke. Pastor kok Tadi diam? juga ini dek, ada siapa si John itu mengakui bahwa Tuhannya bunuh diri.
Tuhannya jadi mayat, Tuhannya bunuh diri. Jupiter. Tuhannya bunuh diri katanya. Tadi habis asar diakui itu. Pak Samuel juga Allahu gitu, Akbar. Bang Zuma. Pak Samuel juga gitu paling ya. Pak Samuel. Ya kenapa? Loh, Tuhan kalian kan kalau nggak salah itu berupa zat ya. Zat ya. Cok. Zat itu apa sih? Berupa zat katanya. Zat itu tuh apa? Zat itu. Saya mau Coba tanya Pak Bambang Nursena, Pak Samuel, biar nggak malu-maluin Pak Samuel. Zat Gak itu ada apa? hubungannya sama Bambang Nursena. Bambang Nursena tuh ortodok Tritunggal, nggak ada hubungannya. Saya bukan Tritunggal, bukan ortodok, bukan. Jauh saya sama mereka jauh. Begini Pak Samuel, pertanyaan Pak Samuel itu terlalu lucu gitu loh Pak Samuel. Saya belum nanya. Kapan saya nanya? Iya yang bilang belum zat nanya. itu Pak Samuel. Loh, saya barusan ngomong nanya juga belum kok dibilang nanya gimana sih di kau. Aduh di kau nih gimana di kau. Saya baru masuk dengerin doang. Ini kok Iya, ini Pastor Sarah. Satu, Kenapa diam-diam? Takut jemaat kurang kayaknya ya. Mbak Sarah. Itu Sarah nyaut dong Sarah. Aduh Sarah gimana sih Dia Sarah? mulai buka mic, silakan. Nggak ada yang takut, tadi nggak ada yang lantang. takut ya jemaatnya berkurang, nggak ada yang takut ya. Nyaut aja sebisanya Ya Sarah. kalau Nggak ada yang takut, cuman kalau tidak takut Makanya saya jemaatnya bilang dari berkurang. saya bilang Hadapi dari kami tadi. dengan ilmu gitu loh, Saya bilang Bu. dari tadi kami memegang keyakinan kami ya. Ya, jadi apa yang kalian ngomong di sini tidak akan percaya apa yang kalian ngomongin karena kami sudah diyakinkan karena iman kami kuat memegang firman Tuhan. Ya, jadi kami tidak akan percaya apa yang kalian omongin. Tidak perlu percaya sih sebenarnya. Dudukkan Ya kan? aja perkara yang sesungguhnya itu pada tempatnya Tidak kan akan gitu. percaya dengan apa yang kalian omongin di sini. Iya, kami lebih percaya Yesus, apa yang Yesus ucapkan itu yang kami percaya. Yang diucapkan Terus berupa kenapa? doktrin dari gereja Kenapa itu tidak kalian kami percaya bahas-bahas pasti. tentang Alkitab? Karena Kenapa kalian kitab bahas Anda, karena agama Kalian ini Anda kalian suka mencuri ya dengan data-data di agama kami, gitu loh Bu Sarah. Kalian suka ya dengan agama Kristen ya, bukan. dengan Injil ya, dengan Bukan. Alkitab. Justru Suka ya kami kalian? menghindari generasi muda Indonesia untuk tidak menjadi pengikut agama Anda, gitu loh. Loh, kenapa? Kebenaran kami Kenapa? benar kok. Karena agama Anda itu tidak diajarkan oleh para nabi. Diajarkan para nabi, iya diajarkan para nabi. Nabi Siapa yang mengajarkan Tuhannya mati dibunuh oleh manusia? Dari Tuhan. Nabi siapa yang mengajarkan Tuhannya orang Yahudi mati dibunuh manusia? Nabi apa itu yang mengajarkan itu? Nah, Nabi siapa? Makanya gini loh. Ya, gimana Bu? Itu kan pengertianmu sendiri ya. Oh enggak, saya bertanya dan saya minta pengertian dari pastor. Lah itu Pastor atau pastor? Pastor, dengarkan saya Bu Sarah. Saya minta Anda menjelaskan nabi mana yang mengajarkan Tuhannya Yahudi mati dibunuh oleh manusia? Nabi siapa itu? Ya, menurut pengertianmu kan? Jangan pengertian saya, pengertian Ibu sebagai pastor. Pastor atau apa sih? Pastor. Menurut pengertianmu. Suster. Oh, Bukan Menurut pastor ini. pengertianmu, kalau kami kan nggak Pertanyaan aja nggak bisa dicerna. Jangan menurut saya loh Bu. Yesus yang- Menurut yang- Ibu, yang di kami. Nabi mana yang mengajarkan Tuhannya Yahudi yang saudara-saudara Yahudi sebutkan Elohim itu mati dibunuh oleh manusia? Ini Nabi siapa yang mengajarkan kurang ajar gini? Ayo. Nggak ngerti bahasa Indonesia nih Ibu ini. Itu kan menurut kamu. Nah itu kan Saya- bahasa Indonesia. Menurut kamu harusnya membaca Bukan Alkitab, menurut itu bukan pertanyaan. orang lain. Pertanyaan Baca dari Alkitab Bang itu Zuma, supaya Nabi kamu mana, mengerti. Nabi Israel mana mengajarkan Tuhan mati dibunuh? Masa nggak mengerti pertanyaan ini manusia? Ya, mengerti artinya, mengerti pengertiannya. Cuman mungkin ya kalian itu terlalu banyak baca ini gitu kan. harusnya yang jadi patokan kalian itu adalah Alkitab. Lo Alkitab pula disebutnya. Yang jadi patokan itu Alkitab ya. Di Bukan close kali, Bu. kalian terjemahan yang ini, terjemahan yang ini, bukan itu yang Udah kalian ubah. ambil.
Biblos kali Bu, Biblos. Jangan sebut Ngerti ya, Alkitab. ngerti Sudah ya, dibunuh. ngerti ya Bang Juma ya. Si Bang Juma ini di mana-mana Makanya gue bilang nggak ngerti bahasa Indonesia. Hebat nih Bang Juma ini, Ya. tapi sekalipun kau hebat Bang Juma, tidak akan percaya orang-orang Kristen Kenapa? sama kamu. Karena kenapa? Karena mereka megang Ya iman. minimal mereka mendengarkan kebenaran Ya. gitu loh Bu. Minimal Karena mereka mendengarkan sudah kebenaran kuat dengan imannya dan tidak bahwa akan pernah tidak ada nabi yang Ya. mengajarkan Dapat Tuhannya terpengaruh. Yahudi menjelma menjadi manusia, bahkan disetarakan dengan domba, mati dibunuh oleh Ya. manusia. Itu nggak ada nabi yang Karena mengajarkan kamu- itu. Karena Pengajar-pengajar kamu tidak ini pasti nabi benar palsu. dengan benar. Percaya deh. Karena kamu Dengerin comot-comot penjualan Alkitab, Sumai ini. comot-comot Alkitab, cara membaca. Ya sudah, Alkitab kalau itu begitu tidak sebagai dibaca. pastor coba berikan penjelasan ke saya. Nabi mana Baca. yang mengajarkan Tuhannya Bani Israel mati dibunuh manusia? Nabi mana itu? Jelaskan ke saya. Kamu lebih Nggak ada itu lebih di lucu situ dari Nabi. Sri Mulat Jadi cuma. siapa? Ada kan? Ya itu dia. Nabi. Berarti kekristenan ini tidak diajarkan oleh Nabi. Jadi buku yang setebal itu yang ibu katakan perjanjian baru itu tulisan siapa rupanya? Bukan tulisan Nabi. Ya di situ ada diajarkan. Iya diajarkan oleh siapa? Kan yang menerima wahyu itu disebut Nabi. Nah, Ya. siapa di antara penulis kitab saudara yang menerima wahyu? Itulah disebut Nabi. Tinggal diolah, diteliti, dikritisin, disampaikan kemudian untuk ditelaah tulisannya ini sampai tidak kepada wahyu atau tidak. Kalau sampai berarti mereka nabi. Kalau tidak berarti mereka nabi palsu. Kan gitu poinnya, Bu. Iya, maksudnya gini loh. Maksudnya gini, kenapa kalian begitu ini banget dengan Injil gitu, dengan Alkitab? Coba Masalahnya Ibu apa? mengembalikan, coba Ibu kembalikan kitab Masalahnya Ibu dalam apa? bahasa aslinya gitu. Coba kembalikan memang ke dalam itu bahasa aslinya. Yunani. Itu bahasa aslinya. Itu Yunani kan? Alkitab itu ya. Alkitab Bahasa itu Yunani kan? diterjemahkan dalam semua bahasa. Iya tahu, tapi tujuannya untuk nipu-nipu juga ada kan tujuannya. Nipu, ya Allah. Iya, Dan contoh, tidak kenapa boleh kamu- kenapa kitab Ibu boleh sebut kamu Alkitab? memberi- Enggak, saya tanya dulu. Boleh. Kenapa Boleh Ibu kamu gitu. dengar 1 Filipi 1 nomor 18 itu perintah Paulus. Mengelabui itu aslinya nipu. Oke? Ibu paham data itu? Udah kamu Filipi baca 1:18? semuanya. Di mana dia Atau bisa saya mau ngomong ajarin? Atau mau Udah kamu diajarin ke baca. Ibu? Mau diajarin Udah kamu baca enggak? dari awal gimana Ibu ceritanya? mau diajarin tidak? Tidak. Gini loh. Oh, Gini tidak. loh ya Juma ya. Ya udah, Gini selamanya dengar Ibu ya. akan gini kalau enggak mau diajar. Gini loh, Juma. Kalau kamu mau bahas Alkitab itu, kamu baca dulu dari awal ceritanya kenapa dia bisa seperti ini. Jangan Kamu ajarin harus saya, baca dari Pastor. awal. Jangan sampai kamu cuma hanya comot ini terus Jangan ajari saya, Pastor. Sekarang saya tanya kepada Ibu Pastor, boleh kayak di gitu. depan Membaca jemaat, Alkitab. apakah Ibu membaca dari kitab Kejadian sampai Wahyu ketika berkhutbah? Atau comot-comot? Enggak. Sesuai dengan apa yang diinikan, didapat dari Ya iya sama. Malam ini kita membahas tentang apa? Siapa nabi yang mengajarkan Tuhannya Bani Israel mati dibunuh manusia? Nabi mana itu? Memang Apa ada jawaban yang Ibu? mengajarkan. Loh. Itu kan menurut kamu Juma. Loh. Roma 14 nomor 9. Untuk itulah Yesus mati. Untuk itulah Yesus mati. Kamu. Supaya dia dibangkitkan menjadi Tuhan. Iya. Selain Paulus, selain Nabi Saulus, ini kan Saulus Nabi. Selain Nabi Saulus, siapa lagi Nabi dari Israel yang mengajarkan Tuhannya mereka mati dibunuh oleh manusia? Ada Selain Nabi namanya- Saulus. namanya pengajaran penyembah pagan Mesir kuno, penyembah pagan Hindu, mengajarkan Tuhan mati. Ya, pengertianmu itu jangan bilang mati dibunuh. Bahas yang lain Oke. aja bro, sama bahas yang Oke lain. ya, Juma ya. Jadi matinya bukan dibunuh, Bu. Baca Bahas yang dulu. lain, Alkitab bosan dah sebaik-baiknya, itu Juma. mulu ah. Bosan. Baru Jadi kamu matinya bisa Tuhan Anda bukan mati dibunuh. ya. Tapi ada di situ ininya, dia mati. Tapi ada yang diinikan, Udah mulai bukan hanya bergetar karena dia suara mati Pastor Sarah di ini, ini. tapi Jangan bergetar dulu. memang dia diinikan Tuhan. Gimana, Bu? Gimana? Nabi mana yang mengajarkan Tuhannya itu mati dibunuh?
Yohanes 11 nomor 53, mulai dari hari itu mereka sepakat untuk membunuh Yesus. Sepakat mereka untuk membunuh Yesus. Terjadi enggak pembunuhan itu? Terjadi. Maka pertanyaannya, siapa dan apa nabi mana, apa ajarannya, apa nama kitabnya mengajarkan Tuhannya Abraham, Ishak dan Yakub mati dibunuh oleh tentara Romawi? Itu nabi mana yang mengajarkan itu selain Nabi Saulus? Bahas yang lain aja cuma. Itu nggak diajarkan ya. Itu yang nggak diajarkan ya cuma ya. Oh, ibu nggak ngajarkan kepada jemaat gitu, Bu? Mengajarkan. Salah ibu, kenapa nggak diajarkan itu ke jemaat? Tapi Yesus itu mati untuk menebus dosa manusia, termasuk juga dosa kamu, Juma. Ditebus sama Yesus. Aduh, parah. Menebus dosa manusia yang hidupnya berdosa. Jadi ditebus sama Yesus, dia mati, dia mengorbankan nyawanya untuk menyelamatkan kamu juga, Juma. Ya, Bu yang penting Sarah, kamu Bu terima Sarah. Yesus dalam hatimu, maka kamu pun akan diselamatkan. Aduh, doktrin aja. Ini aja yang ini yang ibu pakai di gereja. Untuk ini yang ibu pakai mendoktrin. Nah, sekarang begini, Bu Sarah. Yesus itu mati karena faktor politik atau karena dosa waris? Karena dosa manusia, dia mati. Iya, di mana dalilnya? Coba kita lihat sebelum Yesus itu ditangkap. Nyawanya untuk sebelum Yesus ditangkap, ini coba mana dalilnya? Sebelum Yesus ditangkap, imam-imam Yahudi, mahkamah agama sepakat untuk membunuh Yesus karena ada nubuatan dosa waris. Itu di mana tertulis? Ya, ada ayatnya cuman. Iya, di mana, Bu? Bingung di mana? Di mana dalilnya? Yang membunuh itu orang-orang yang belum percaya sama Tuhan. Oh, bukan, yang membunuh itu adalah tentara Romawi, didesak oleh imam-imam Yahudi, didesak oleh mahkamah agama, sebab setoran perpuluhan berkurang. Mahkamah agama itu mereka belum mengenal Tuhan, mereka belum mengenal Tuhan. Para imam Yahudi dibilang tidak mengenal Tuhan. Terus ibu yang mengenal Tuhan. Orang Kristen itu mengenal Tuhan. Yang belum mengenal Tuhan. Nah, sekarang kalau begitu, saya tanya ke ibu, yang masuk ke dalam rahimnya Maria, Tuhannya Yahudi atau Tuhannya Romawi dan Yunani? Tuhannya orang Kristen yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus. Aduh, Bu. Iyalah, dengar. Sebelum ada Kristen di Antioquia, pengikut Paulus, dengarkan. Tuhan itu sudah ada terlebih dahulu. Sembahan Yahudi ada, sembahan Romawi juga ada. Nah, Yesus kemudian dikatakan adalah putra Tuhan, anak Tuhan. Oke, pertanyaannya, Bu Sarah, apakah Tuhannya Yahudi yang datang kepada Abraham, Ishak, Yakub, Musa itu yang masuk ke dalam rahimnya Maria menjadi Yesus, atau justru Tuhannya Romawi, Yunani yang masuk ke dalam tubuh Maria, lahirlah Yesus? Jawabannya? Yesus lah. Ya, Yesus sebelum jadi ke rahimnya Maria, itu kan oleh Roh Kudus. Itu kan jelmaannya, itu kan inkarnasi yang saya tanya. Tuhannya Yahudi kah atau Tuhannya Romawi yang inkarnasi menjadi manusia? Tuhannya orang Kristen. Orang Kristen yang percaya sama Yesus. Aduh, parah. Sebelum menjelma menjadi manusia, Bu. Ya, apakah Jupiter, dewanya orang Roma, yang menjelma masuk ke dalam rahimnya Maria, atau Tuhan Elohim? Ya, karena Kristen mengajarkan Tuhan pencipta dan bumi menurut Kristen masuk ke dalam rahim manusia, dibunuh manusia. Kenapa kami umat Islam bertanya seperti itu? Karena orang Kristen membawa sebutan Allah. Allah itu adalah Allah di Al-Quran. Tidak ada di bahasa Yunani itu Allah. Ya, berarti menyinggung ketuhanan umat Islam.
Makanya kami ikut ketuhanan orang meluruskan Islam itu gitu ya. Bu, gitu. Tapi gini loh. Iya, Iya kan mengambil istilah Allah. Nanti Cuman- diganti, nanti diganti. Cuman kalian aja yang ribut loh masalah ini ya, masalah Enggak, nanti Tuhannya. diganti. Iya karena Islam aja yang dirugikan. Kristen yang dirugikan, Islam yang dirugikan oleh agama kalian. Kenapa kalian ribut? Kalian tidak merugikan agama Yunani karena asalnya memang dari sana. Kok ribut Itu banget loh. kalian? Kami nggak mengganggu Bukan kalian, loh. masalah ribut, tidak. Kami tidak Masalahnya mengganggu agama Anda yang tidak punya jati diri. Agama Anda itu tidak punya jati diri. Agama Anda itu tidak punya pakaian sendiri. Ibaratkan tentara, agama kalian tidak pernah daftar tentara, kok langsung menggunakan seragam tentara. Jadi tentara gadungan dong jadinya. Kan begitu, Bu. Sudah diakui kan agama kami di Indonesia ini, masalahnya apa buat kalian? Iya, bukan masalah agama Anda diakui, ini masalah penyebutan Masalahnya Islam yang ada di dalam agama Anda, itulah yang menyebabkan kita berdiskusi. Kalau agama Anda mengatakan Tuhan datang menjelma menjadi Yesus, Tuhan di sini yang dimaksud adalah Zeus atau Jupiter, gak ada masalah. Nah sekarang masalahnya orang Kristen mengaku sebagai anak-anak Allah, betul nggak? ya betul ya kenapa masalahnya Betul kan? kalian apa Nah sih? betul kan? Nah sekarang Al-Quran mengatakan lam yalid wa lam yulad. Allah tidak melahirkan dan tidak punya anak. Kenapa Anda menggunakan kata Allah punya anak? Itu yang menyebabkan kita berdiskusi, Bu. Saya yang jawab ya. Kecuali kalau Anda ingin mengganti Saya yang Kristen jawab itu ya. adalah anak-anak Zeus atau anak-anak Jupiter, mana mungkin kami mau berdiskusi dengan Anda. Gitu loh Bu Sarah. Ini masalahnya apa sih? Kok sampai Iya, iya. Udah, nanti Bu Sarah, diganti, kok jadi pura-pura ini ya? Kok jadi pura-pura blow on ya? Bu Sarah, sebagai pastor dengarkan Bu Sarah. Kata Allah itu atau kata Allah yang kalian maksud itu adalah nama Tuhan sembahan umat Islam. Loh, Kalian ambil, sembahan orang Islam, simpan di kitab Dan saudara, itu kan lalu maksud- kemudian Anda itu menyebut menurut diri kalian. kalian sebagai anak-anak Allah. Itu menghujat Allah, itu menghujat Islam. Kenapa Anda tidak mengatakan anak-anak Theos? Kenapa? Kenapa tidak mengatakan anak-anak dewa? Kenapa tidak mengatakan anak-anak Tuhan atau anak-anak Yesus atau anak-anak Yahweh? Kenapa harus ke Allah? Kenapa? Ya ampun, kenapa kalian aneh? Kenapa harus ke Allah? Itu kepercayaan kami. Pastor Sarah, kenapa harus ke Allah? Kalian Kenapa? kok aneh ya? Ngapain Iya, kalian saya mengatakan tanya, kami? kenapa kepercayaan saudara itu tidak berdasar kepada Yunani? Kenapa berdasarnya justru ke Al-Quran? Oh lucu banar. Kok lucu ya? Lucu deh. Lucu ya? Lucu ya? Coba Anda terangkan ke saya asal usul kata Allah di dalam Bible Ibu itu dari mana? Bang Juma. Lucu banget Bang Juma ini dah. Nah, inilah kalau pencuri. terserah Ini kalau kami pencuri lah. udah ketahuan ya gini aja. Lucu banget Sima. Saya penting tanya kami loh, tidak Ibu adalah seorang pastor. Ibu seorang Yang penting- pastor. Tokoh yang penting agama kami tidak ditanya dihina. dari Yang mana penting asalnya kalian tidak kata dihina. Allah. Yang Dari penting mana kalian asalnya tidak kata dihina. Allah. Di dalam Ya kan? kitabnya Ini orang agama Kristen. kalian. Apa jawaban Agama Ibu Sarah apa? sebagai pastor? Bang Suma lucu Masalahnya deh. Apa? Nggak usah teriak-teriak Bang Juma. Karena Nggak dia apa-apa. pastor blow on deh. Saya aja yang jawab. Woi, Suma. Nggak apa-apa. Pastor blow on deh. Saya aja yang jawab. Pastor. Jangan ibu itu Inilah- kasihan nggak? inilah Pastor. prinsip kalian Pastor. muslim kan. Ini contoh Pantas kalian aja muslim. Anda itu dikerjain Jadi sama bilang Jus bahwa Lateu. ini contohnya. Karena Anda begini. Contoh attitude kalian seperti inilah ya. Makanya kalian tuh Ditanya Itu secara teman-temannya akademik orang Anda namanya nggak orang mampu. Islam, namanya musik. Kita diskusi ilmiah Anda nggak mampu. Dari mana dasar pijakannya Kristen menggunakan kata Allah? Ya, Apa jawaban Ibu? Harus ribut masalah kayak gitu. Musik. Ya nenek kiper lah. Bagaimana kalau misalnya nama Yesus kami gunakan pada tempat yang tidak semestinya? Main harus ribut. Iya, nenek lu yang kiper. Itu Bagaimana kalau nama Yesus kami gunakan pada tempat yang tidak seharusnya? lu Bang Zuma, Samuel, Bang diam Zuma, dulu, Pak bentar, Bang Samuel. Zuma. Bang Samuel, Zuma diam bentar, dulu. Bang Zuma bentar. Iya. Mohon izin. Ini istrinya si Boim ini, Gurunda. ya kakek lu kiper sendiri. Isi- Kamu istrinya bingung. Udin.
Istrinya Pudin ini. Sebentar Masalahnya Samuel, Pak Samuel sebentar. Ini istrinya Saifuddin, Bang Zuma. Oh, Ibun, ini Ibun. Ibun ya, Ibun. Oh, si Ibun. Bu, kirain ahli tahi lalat. Si Ibun ya. Kirain Sarah tahi lalat. Kalau tahi lalat paham dia. Kalau Ibun itu pelariannya menguasai hartanya Sang Murtadin. Tapi kan Dan hartanya juga nggak ada. Dan sudah kismin. Udah. Oh, Ibun toh. Saya juga keberatan. Saya keberatan Alkitab dipakai nama Allah, keberatan saya, bro. Keberatan saya. Ya gantilah. Nanti akan saya protes nanti. Makanya diskusi ini ada. Makanya diskusi ini ada karena itu. Minta diganti si Juma. Itu udah berapa ribu tahun itu Juma minta diganti. Ya, berapa ribu tahun kalian menipu? Nanti Kalian gunakan untuk nipu itu. Saya kamu usulkan menipu, diganti. yang Ya, lain nipu. Nah, sekarang kalau tidak nipu apa tujuannya menggunakan kata Allah? Saya tanya. Kamu aja. Sarah, saya tanya, apa tujuannya kita menggunakan kata Allah? Menipu. Sarah, saya tanya, Sarah, apa tujuannya kita menggunakan kata Allah? Orang Muslim. Muslim Apa yang lain tujuannya ada kita pada menggunakan bahaya. kata Allah, nama Ini- Tuhan yang umat Islam itu apa tujuannya? Ya ampun Juma itu aja kamu masalahin Juma. Lu jawab dong pertanyaan Sarah. Saya tanya apa tujuannya kalau bukan untuk menipu menggunakan kata Allah di dalam kitabmu? Jawab. Supaya nanti suatu saat nanti hidupnya masuk surga itu dong, itu tujuan hidup. Astagfirullah. Supaya aku nanti Ya masuk Allah, surga. Ibun, Soalan agama. Sakit. Yang ini Ibun, itu dibawa-bawa gitu Hey. loh. Halo, apa kabar Ibun? Apa kabar Coba Ibun? tanya aja deh, kenapa si Udin sekarang jadi kismin? Kenapa, Bu? Kenapa? Emang pernah enggak kismin? Karena hartanya lu ambil semua. Ah, Gitu loh. nggak boleh gitu, YouTube-nya nggak lu boleh. ambil, Nah, kan kalian tuh kan. rumahnya lu ambil, baru lu Iya, selingkuh. kalian nih. Baru selingkuh cari laki-laki lain. Jelekin agama lain. Ya, gimana sih lu, Ibun? Begini Ibun, ini kan Emang di sini enak ada- loh gua Di kerjain. sini kan ada Kalian Bang itu Zuma, penipu, penyesat. ada Nabi Ustaz palsu. Ali, Ibu. Tapi palsu, kita palsu kali. Di sini Iya. ada Bang Zuma, ada Ustaz Ali. Nabi palsu. Lagian lu udah punya suami, lu main sama anaknya si Kace lu. Nggak bener juga lu. Ayo lu. Bu, Lu itu hianati sama Murtadin, kasihnya lu udah kismi lu, tinggalin pula, kurus pula lagi lu. Oh, ajaran Yesus boleh Nabi selingkuh kan? palsu, penyesat. Nah, Nah, kan itu lo. juga gaya-gaya Nabi palsu. Ngomong-ngomong jorok, ya kan benar kan firman Tuhan bilang Loh, hari-hari ini akan ada bukan nabi-nabi ngomong jorok, palsu. Udin yang Benar, bilang. kalian. Menjalankan Inilah kalian nih. ayat-ayat pesundal Ngomong jangan-jangan nggak ya. bagus tuh Nabi palsu. Ayat Sunda. Kata Udin Daripada dibebelmu, Bu, marilah kita menikmati asmara birahi sampai pagi karena Saifuddin Ibrahim tidak ada di rumah. Begitu ya? Hai. Hai. Benar itu, Bu. Benar. Iya, ada Benar itu, landasannya, ada dalil ternyata. Oh. Iya, Amsal 7, 18, 19 bunyinya gini. Marilah kita menikmati asmara birahi sampai pagi karena si Udin Murtadin sudah kabur ke luar negeri. Gitu. Ya, itu kan menurut kalian. Datanya ada, Ibun. Lu nggak pernah baca. Kan mulai itu. Ya kan? Baca Amsal gitu ya. 17, 7, 18, 19 Bun. Baca itu. Ayat tidak dibaca dengan baik. Bun. Ya kan? Halo, Jadi masih ingat sekarang saya, gini Bun? loh, gini dengar Masih ingat semua saya, ya, Bun? dengar semua di sini ya. Dengar semua di sini. Tenang. Ngapain dengar, Bu? Lu dicuekin, Ibun. Lu Ih, dicuekin aku kok dicuekin sama si Ibun. Olok, ya kan? Aduh, Tidak akan merugikan Istrinya si Udin ini kan, Bang? Nggak apa-apa. Iya, istrinya si Kalian hina-hina Istrinya. aja nggak apa-apa, ya kan? Si Ibun. Nggak apa-apa. harap Kasih. sabar Ya. Bang Zuma, harap sabar Bang Zuma. Oke ya semua ya. Ya udah ketahuan belangnya kabur dia. Marilah kita menikmati asmara birahi sampai pagi karena si Udin sudah kurus. Nabi palsu. Ini ada pertanyaan nih. Aduh, Nabi palsu. Jadi saya pernah dengar cerita Giliran bahwa kaya ditemenin, sekarang udah Iya. kismin ditinggal. Nah, udahlah, Jadi kan, selesai kabur dia. Bang Kalau Handi, digituin kabur dia tuh. ceritanya si Iya. Bun tadi itu nggak mau lagi sama si Saifuddin itu karena bau mulut Saifuddin katanya.
cerita dari Bang Alayubi itu tadi. bukan aku, bukan. Itu Allah. ya kok saya perhatikan dari awal kan suaranya kan tidak kencang-kencang kali. Ini suara kok tidak asing di telinga saya, kata saya kan. Makanya betul istri Saifuddin rupanya. Aduh, lanjut. Pak Samuel, Nekat lanjut Pak sekali, ya. Samuel. Wah, Samuel. Jangan gini. Oh. Nanti Ini murid keberapa ini Pak Juma? Murid keberapa ini? Murid belum lolos jadi murid. Masih diseleksi. Enggak, saya setuju dirubah aja nanti kosakata Allah dirubah dalam Alkitab. Saya usul kayak LAI. Itu yang terjemahkan Jadi apa? orang Islam, orang Malaysia. Jadi apa? Orang Malaysia jadi apa? Iya, jadi apa? Jadi domba, Orang ya. Malaysia. Ada yang tersinggung Iya. jadi domba. Iya, Iya. semua bahasa Arab saya usulkan dihilangin sebabnya yang terjemahkan Alkitab itu orang Malaysia, orang Muslim. Oh, yang baru-baru diterjemahkan ini TB2 Iya. juga orang Muslim juga. Asal mulanya orang Malaysia maka Asal Malaysia. Aduh, alasan kucluk. Kalau mau ganti Pak, ganti aja, jangan cari alasan, ganti aja udah. Anu loh. Saya akan kayak lagi, saya akan usul, nggak usah pakai nama kata-kata Arab, nggak usah. Iya pertanyaannya Bang Juma, kalau nggak pakai kata Allah, pakai apa? Ya, sesuai dengan aslinya Youtube Fafe. Apa? Itu sih Oh, itu sudah, Oke. ya. Kalau di perjanjian baru apa? Perjanjian baru apa? Si Suma tadi bilang jangan pakai Kalau di kata Allah. perjanjian baru apa Pak Samuel? Perjanjian baru apa? Nah makanya nanti kita kayak lagi. Jangan makanya. Kalau perjanjian baru jadinya apa? Gimana sih kalian ini katanya suruh ganti. Sekarang Iya, saya mau kalau usul gimana? PP-nya diganti itu jadi apa? Yohanes 1 deh misalnya. Ya nanti kan terserah LAI dong. Yang penting jangan ada- Bagaimana lu mau mengusulkan kalau lu nggak punya ilmu, nggak direken nama LAI, nggak direken. Ya nanti LAI saya suruh ganti kata-kata yang aslinya aja bahasa Ya kalau Ibrani. LAI minta pendapat, Pak Samuel kalau nyuruh ganti, nah Yohanes 1 diganti pakai apa? Bagaimana? Enggak, bukan kata-kata Allah itu diganti nanti. Iya, Yohanes 1 pasal 1 itu loh diganti pakai apa? Saya juga nggak mau. Saya nggak mau pakai nama Arab, nggak mau. Saya keberatan, saya juga nggak mau. Nggak mau saya. Ya coba baca Yohanes 1 pasal 1. Pak Samuel, baca coba Yohanes 1 pasal 1, coba baca. Iya. Saya setuju sama Suma. Nggak boleh ya pakai udah. kata-kata di dalam Lama-lama Alkitab. Saya lagi gitu. setuju. Iya, makanya saya tanya kalau sudah tidak menggunakan nama Allah diganti nama apa? Ya pakai bahasa Ibrani yang sesuai. Loh, kok bisa Ibrani? Kan kita bahasa Yunani. Kenapa nyamar Yahudi lagi? Ya terserah kita dong, kan kitab kita, bukan kitab kalian. Nah, Yahudi keberatan juga, nggak mau juga nama Tuhannya dibawa-bawa oleh agama pagan. Ya udah nanti terserah apa katanya. Terserah lah, Nah. pokoknya nggak ngerti kalian. Orang Yahudi juga nggak mau, jijik. Wah, Tuhannya jadi manusia, gimana sih? Nggak apa-apa, nama nggak penting. Nggak Iya, usah, jadi diganti pakai nama siapa, Bang? Iya, saya setuju dengan usulan Anda. Jangan Diganti pakai aja kata-kata- Jupiter atau Zeus. Ya nanti gampang nanti. Saya juga Pada nggak mulanya tahu. adalah Firman itu bersama-sama dengan Jupiter. Saya juga keberatan pakai nama Dan Arab, Jupiter keberatan. itu adalah, dan Logos itu adalah Jupiter. Iya, Gitu saya ya. pribadi Logos telah berubah menjadi Zeus. Nah, itu yang cocok. Thanos aja Pak, ganti Thanos Pak, gimana Pak, ganti Thanos? Ya, gampang terserah nanti apa katanya nanti. Enak kan? Iya, betul. Jadi jangan gunakan Tuhannya umat Islam, Tuhannya orang Yahudi, Tuhannya orang Yunani dan Roma yang abang pakai itu baru cocok. Ya terserah kita nanti apakah ya aja lah. Yang penting jangan pakai kata-kata Arab, nggak mau saya, nggak mau. Ya, tapi faktanya masih ada di kitab Anda. Mau seperti Iya, apa? nanti- Aku jijik, tapi tetap aja makan, ya sama aja. Makanya mau saya usulkan nanti diganti. Kayak Baru lagi. mau diusulkan, padahal itu sudah tua. Saya kan lahirnya kan baru 50 tahun lalu, sedangkan LAI adanya abad 17. Lah kan baru-baru ini diganti lagi 2023. Makanya saya generasi penerus saya usulkan. Mana buktinya Anda mengusulkan mana? Nanti bulan Desember saya ke Jakarta sama teman-teman. Mau ketemu dengan siapa?
Saya kan di Surabaya sekarang belum libur. Ketemu dengan siapa? Iya, saya akan ke LAI, saya protes. Rekam, saya akan ke LAI, saya protes. Itu kata-kata bahasa Arab diganti semua, nggak usah. Saya juga keberatan, nggak mau saya. Nah, nanti kalau misalnya abang ditanya, jadi kita ganti apa? Abang jawab apa? Ya, nanti kan rundingan dulu, kan banyak orang, bukan saya pribadi. Oh, tidak bisa, harus ada. Jangan sampai nanti ditanya di sana, kalau bukan Allah, lalu kita ganti apa? Ya, apa kata nanti lah, gampang lah bro, mau kasih nama apa terserah kita. Justru itu yang masalah, itu susah itu. Pak Samuel, setelah Anda bulan Desember ke LAI, iya, Pak Samuel dengar, Pak Samuel. Setelah Anda nanti komplain ke LAI dan LAI tidak menggubris, nggak akan tetap mengubah kata-kata tersebut, jangan halangi, jangan pernah komplain. Bang Zuma dan kami tetap meruntuhkan kebotolan kalian itu, ya. Ya nggak apa-apa, terserah. Pokoknya kalau memang Tuhan berkehendak akan diganti. Seperti apa? Seperti Isa, hari raya Paskah, Isa diganti hari raya kenaikan Yesus Kristus. Itu sesuatu yang nggak mungkin ternyata terjadi sekarang. Iya kan? Itu atas usul siapa? Kenaikan Isa Al-Masih diganti kenaikan Yesus Kristus. Itu buktinya terjadi sekarang. Ya, alhamdulillah, kita doakan aja Bang ini segera sukses untuk menggantikan itu semua. Jadi sampul kitabnya menjadi biblos, Roh Kudus menjadi hantu suci dan seterusnya, gitu. Ada satu titik bahasa Arab nanti diganti semua bro. Satu titik bahasa Arab diganti semua nanti. Saya usulkan itu. Iya. Ya oke ya. Kalau tidak di ACC bagaimana? Ya nggak tahu, apa kata nanti aja. Itu buktinya Isa Al-Masih. Yang Anda lakukan ini bagian dari trik. Kami sudah berusaha. Nanti kalau ini kami sudah berusaha tapi tidak di ACC. Jadi mau kayak mana lagi? Ya, kan gitu. Videonya bisa lihat. Saya posting videonya. Iya, maksud saya kalau tidak di ACC oleh lembaga kitab Anda, jadi gimana? Saya akan gebrak-gebrak meja di LAI, saya gebrak-gebrak meja. Itu gimana itu menerjemahkan orang Muslim Malaysia? Itu kitab agama Kristen itu orang Muslim menerjemahkan, namanya Muslim. Orang Malaysia Muslim. Bisa gitu, saya tanya ntar. Bener kan? Nah, kalau tidak di ACC gimana? Hah? Kalau tidak di ACC apa upaya Anda? Saya akan gebrak-gebrak meja di Cuman LAI. gebrak-gebrak meja aja. Mana bisa kalau cuman gebrak-gebrak meja? Pertama, siapa Anda? Woi, Kapung Samuel, Anda itu siapa? Kok merasa penting sekali Anda? Iya, itu dulu. Karena saya nggak mau menyinggung orang Islam, nggak mau. Saya nggak mau menyinggung saudara Muslim, nggak mau. Anda punya pengaruh nggak di LAI, Bang? Ya nggak tahu, apa kata nanti aja. Ya, sama aja. Memberi harapan palsu. Loh, itu buktinya kenaikan Isa Al-Masih bisa diganti kenaikan. Ya kan bukan abang yang menggantikan itu. Bukan Ada itu juga persekutuan. yang ganti itu Persekutuan. Teman-teman saya di Jakarta, orang biasa, nggak kenal siapa-siapa, teman-teman saya dia orang biasa. Nah, sudah berunding nggak siapa yang akan dijadikan sebagai nama Tuhan? Loh, nanti apa kata nanti? Lah, sama aja itu mimpi. Ada bocoran nonot katanya Pak. Hah? Yang penting jangan ada kata molok. Arab. Nah, itu pas bersama nonot. Nah, pas kalau molok cocok. Iya, jangan ada kata bahasa Arab yang kita tidak menyinggung saudara. Pak Samuel, Pak Samuel, Thanos. Itu lebih keren Pak Samuel. Supaya tidak ada sih menyinggung saudara Muslim. Saya nggak mau menyinggung. Setuju. Iya. Setuju. Iya, Assalamualaikum. Saya orang Muslim Malaysia. Saya ingin mengangkat kata Bapak Samuel itu. Di Kristen di Malaysia tidak memakai nama Allah. Ya. Itu orang Malaysia yang terjemahkan Muslim abad ke-17. Kalau Kristen Malaysia memakai nama Allah, dia akan ambil tindakan. Iya, saya setuju. Saya berusaha tidak pakai nama-nama bahasa Arab di dalam Alkitab. Gak usah. Tapi Bapak Samuel cakap tadi Malaysia memakaikan Kristen nama Allah. Saya kan mau protes. Saya tidak mau menyinggung orang Islam. Saya nggak mau menyinggung.
agar kata-kata bahasa Arab kita dihilangkan. Cuma nanti ini Bang Samuel lucu nanti kalau kitab Anda sudah tidak disebut kitab tapi disebut buku Ya, nggak Samuel, buku Nggak Markus. Nggak apa-apa bro, itu urusan kami. Ya, Nggak tapi apa-apa, kira-kira jadi- mau ndak? Yang lain mau ndak? Nah, tahu. begini, Bang Zuma. Di Malaysia ini Kristen tak pakai nama Allah dalam dia punya Kristian. Memang ndak cocok. Tak boleh. Kalau dia pakai nama Allah, dia orang akan diambil tindakan dari majlis Islam. Nggak boleh, memang harus kembali ke asalnya. Kita ajari teman Kristen menghargai agamanya sendiri, supaya dia punya jati diri, harga diri. Ya, betul. Sebab itulah Kristen Malaysia dengan Islam Malaysia dia tidak macam orang cakap mau ribut-ribut lah macam tu lah. Macam kita kamu orang di Indonesia kan gaduh pasal nama Allah kan. Di Malaysia tidak. Dia sebab apa tidak? Dia tidak pakai nama Allah. Sebab itu dia orang tidak berdebat macam ni, tak ada. Iya, supaya nggak ada perdebatan lagi. Kan enak jadi adem, suasananya adem, enak. Saya akan berusaha, makanya dukung saya agar kata-kata Allah itu diganti pakai nama Kalau- Kalau nggak di Bang aksi Samuel. demo ya, Pak Samuel, Anda bikin aksi demo, nggak pulang-pulang dari kantor itu, bikin boykot, nggak makan, nggak minum Anda. Itu biar Okey lah Bang Zuma, itu saja yang aku nak cakap Bang Zuma, sebab Kristen Malaysia ni tak pakai nama Allah, itu saja. Iya, Makasih makanya Bang Yanun. Aku minta dukungan. Okey. Aku minta baik. dukungannya, Assalamualaikum. minta dukungannya supaya tidak menyinggung. Waalaikumsalam warahmatullahi Islam gitu, supaya nggak nyinggung. Saya nggak mau nyinggung orang, soalnya nggak mau. Ya dukung saya ya. Saya rasa gitu Tapi aja cukup, suaranya, bro. tapi suaranya Pak Samuel minoritas. ya oneness lagi Pak Samuel ini, mana mau didengar Bro, sama LAI kalau Tuhan berkenan, enggak, kalau memang saya sebentar, kalau Tuhan berkenan mah biarpun saya sendiri juga bisa. Nggak mungkin, kamu dianggap bidat oleh LAI, kamu dianggap bidat, gimana ceritanya? Loh, kalau Tuhan berkehendak, biarpun saya seorang sendirian bisa. Kalau Tuhan berkehendak, gitu loh. Tuhan siapa? Pak Samuel gabung Pak Samuel gabung sama barisannya Pendeta Yakub Sulistyo tuh Pak Samuel. Iya. Gabung sama Hendry Tan. Nggak mau menyinggung perasaan orang-orang Islam, nggak mau, karena itu dari bahasa Arab, serapan dari situ, gitu loh, supaya nggak ada masalah debat terus tiap hari, gitu. Makanya dukung saya ya. Banyak. Setuju. Banyak. Iya. Kata Rasul. Banyak lagi. Nggak boleh, sebabnya kan Tuhannya dari Israel, masa ambil dari bahasa Arab, kan nggak boleh, kan beda Tuhan, beda. Nah, ini pinter gitu loh. ini Makanya nggak pinter. boleh. Iya. Hah? Tuhannya dari Israel. Nenekmu kuper. Mana Tuhanmu dari Israel? Pak Samuel, boleh saya bertanya Pak Samuel? Kenapa? Iya. Betul nggak? Itu saat betul nggak? Kalau saya salah dikoreksi, saya nggak ada maksud menghujat, nggak ada. Catat Allahnya Abraham di Alkitab, mencatat Allahnya Musa dan para nabi, Iya. dan di kitab mereka juga sama. Nah, ditolak sama Oten kan Pak Samuel? Enggak, begini. Belum Kalau LAI aja udah ditolak sama Oten ini. Kalau Tuhannya Musa kan roh Allah, roh. Kalau Tuhannya teman-teman Muslim kan kalau nggak salah itu kan DCAT itu betul apa salah? Kalau saya salah dikoreksi, nggak ada maksud saya menghujat, nggak ada. Saya pengen belajar juga, gitu loh. Ya, Makanya kan itu kan saya- bedanya di situ. Sama Iya. di Alkitab dan di Al-Quran nama nabinya sama semua tuh, nabi-nabi Abraham, Musa. Kok bisa beda Iya, Allah? kalau nama kan bisa sama. Nah, cuman esensi Tuhannya kan beda. Kalau Tuhan negeri Mekah kan itu kalau nggak salah DZAT itu betul apa salah? Kalau salah dikoreksi. Sedangkan kalau Tuhan Israel ya Yutufafa itu kan roh Allah, roh sama Sat kan beda, Pak. Siapa bilang Tuhannya Israel roh? Ada-ada aja lu ah. Gak ada itu. Itu roh Allah melayang-layang di udara. Bukan. Roh melayang-layang.
Lu pikir kan, apa oh, melayang-layang? Masa melayang-layang sih? Ya udahlah. gini Dulu aja, nanti di aja zaman lah. dulu Israel itu Yahudi itu belum mengenal layangan, nggak ada jual layangan di sana, nggak ada. Ya udah. Ya nanti aja. Kalau Yang main populerkan sangka layangan nanti itu aja. Indonesia. Yang populerkan layangan Indonesia. Itu permainan Oke, rakyat. jadi begini. Jadi teman-teman di sini tolong dukung saya. Saya berusaha agar diganti namanya diganti. Ya. Daud ada. Jo, ini Kristen. Salomo di Alkitab, Jo. Sulaiman di Oten, Al-Quran. Jo, oten. Jo. Kamu Kristen apa Muslim? Oten Tritung ini. Tritunggal ini. Seger. Bukan, Oh bukan, saya bukan Tritunggal. Saya Bukan si Jo ini. saya si Jo. bukan Tritunggal. Si Jo. Bukan. Jo Islam, Kristen? Oh, Jo? Saya Kristen. Oke, kenapa? Ya berselisih ya. Berarti dia Tuhan Samuel ini iya, melawan mereka tes. Tuhan, mereka Yesusnya Yesus versi Yunani. Dia dari Kristen. Pak Samuel ini ngaku Kristen tapi menolak Tritunggal dan mau bikin kitab sendiri. Itu masalahnya. Tritunggal itu enggak sebentar. Tritunggal itu Yesusnya versi Yunani, betul kata Suma. Saya setuju. Yesus versi Yunani. Betul itu Tritunggal. Yesus versi Yunani. Oh, berarti Nggak Tritunggal menyembah Tuhan Yunani ya, Pak Samuel ya? Versi nggak ada Tritunggal Maha Kudus di Alkitab, nggak ada. Kalau ada saya kasih 10 juta. Ayo cari Tritunggal Maha Kudus di Alkitab, kalau ada saya kasih 10 juta. Nggak ada. Di dalam Alkitab Itu Yesus versi Yunani. Makanya kadang saya begini, kadang saya setuju sama perkataan Bang Suma, saya kadang setuju. Kadang juga agak sebel dikit karena suka nyentil orang gitu loh. Sorry ya Bang Suma. Iya, Kadang saya sama Bang, setuju. sorry juga. Hai. Aduh, kakekku kiper, kakekmu striker. Tapi Ini Pak Samuel ini banyak Pak. Kadang malas, kadang ini. Kadang Iya. Jo. Kenapa Bang Hendri? Kenapa? Iya Bang Hendri, kenapa? Tapi nggak salah kan kalau saya katakan Tritunggal itu Yesus Yunani? Nggak salah, betul. Kadang kan saya setuju sama Bang Tuma. Bagus. Kadang mereka tak sentil. Kakekmu kiper, kakekku striker. Pak Samuel, kenapa sih Pak Samuel itu? Pak Samuel, kenapa Anda meninggalkan Trinitas, Pak Samuel? Kenapa Anda meninggalkan Trinitas? Iya, habis sang eksekutornya siapa dong? Allah Bapa, Putra, apa Roh Kudus? Siapa? Sang eksekutornya siapa? Harus ada. Di antara tiga tuh siapa dong? Saya bingung. Jujur aja saya mah bingung saya. Itu bagus perkataan itu Pak Samuel. Kalau Bapak memang bingung, Bapak belajar, jangan malahan membuat gerakan baru. Kalau memang Saya Bapak belajar. tidak bingung, belajar Pak. Bukan Biarkan dia gerakan. berdua, biarkan dia. Saya belajar Islam, saya suka dengar ceramah, dengar tausiah. Suka, saya belajar semua agama saya pelajari. Yang baik, yang betul menurut pandangan saya petik hikmahnya. Gitu, saya mah gampang. Semua saya pelajari. Gitu bro. Tetapi kalau yang Tapi Iya. jatuhnya menolak Dasar Tritunggal. Jo, penyembah Tuhan Yunani Jo. Woi, Jo, penyembah Tuhan Yunani kau. Melesetkan agama gitu. Pak, Kenapa, justru Bang? Pak Samuel itu udah mempelajari bro. Jadi dia udah tahu Trinitas itu nggak bener ya. Makanya dia nggak menganut Trinitas lagi bro. Nggak ada Tritunggal Maha Kudus di Bible, nggak ada. Kalau ada saya Bukan? kasih 10 juta. Mana dalilnya? Nggak ada. Nah, ditantang. Kan di dalam Alkitab ada Roh Kudus Pak Samuel, ada anak Allah, ada Allah Bapa. Kan udah Trinitas itu, udah 3. Iya, tapi kan 3 eksistensi, tetapi satu pribadi, bukan 3 bro. 3 eksistensi di 3 zaman, tetapi tetap satu pribadi. Kalau bagi saya, bukan 3 pribadi dia. Nah itu kan kata Bapak bagi saya, menurut Bapak, dan Bapak bilang bingung. Kalau bingung Pak belajar, bukan bikin gerakan. Siapa yang bikin gerakan? Saya mau bikin Nanti mau bikin gerakan gerakan. kayak nolak ke Tritunggal gitu. Loh, sekarang begini, kalau memang Bapak punya otoritas di atas Yesus, kenapa kok Bapak ngutus Roh Kudus minta izin Yesus? Yohanes 14 ayat 26.
Bapak mengutus Roh Kudus dan di dalam namaku, pakai nama Yesus. Sekarang berpikir aja ya, mana ada seorang jenderal dalam tanda kutip mengutus orang minta izin mayor, nggak ada. Ada juga mayor minta izin jenderal, gitu kan. Ini malah jenderal minta izin mayor. Yang maksud Bapak itu bukan minta izin, Pak, tapi dalam nama Yesus. Begitu nama Yesus Anda sebut, maka Roh Kudus dan kuasa di surga bergerak mengerjakan apa yang Bapak minta dalam nama Yesus itu. Iya, Bukan berarti minta kan Yesus. izin, tapi nama itulah Berarti yang kan- dipakai untuk keselamatan di dunia, Pak. Iya, berarti kan nama Yesus lebih tinggi dari nama Bapak dong kalau gitu. Betul kan? Logikanya kan gitu. Dalam Matius 28 ayat 17, segala kuasa di surga dan di langit dan di bumi sudah diserahkan pada Yesus. Jadi nama Yesus sudah berkuasa di surga dan di bumi, Pak. Jadi bapaknya Yesus nganggur. Iya. Gak ada kerja, nganggur. Allah Bapa itu berkuasa di atas segalanya. Ya kan udah diberiin kuasanya ke Yesus. Jadi bapak gak punya kuasa lagi. Nah lo itu jawab tuh. Gimana tuh? Itu lebih berkuasa kan di dalam Alkitab banyak mengatakan aku utusan. Di dalam Alkitab juga dikatakan Iya, bahwa tadi kamu kemakan omongan lo. Kamu kemakan omongan. Kuasa Bapak sudah diberikan semuanya kepada Yesus. Jadi Bapak sekarang lemes. Lemes toh. Karena udah diambil semua oleh Yesus. Kalau mau belajar tentang di dunia, sebuah perusahaan ada Kenapa lari ke perusahaan sih Pak Samuel? Aduh, nggak nyambung perusahaan ini ngomong otoritas Allah kok. Kalian mau digambarkan dengan hal dunia supaya nyambung. Kalau digambarkan hal surga nggak nyambung. Jadi saya gambarkan dengan hal dunia, yaitu sebuah perusahaan. Jadi Bapak di surga nggak ada kerjaan lagi ya? Tentu dia bekerja. Katanya udah dikasih ke Yesus semua. Kan bukan bumi aja. Katanya udah dikasih ke Yesus semua, bro. Yang harus dikuasai. Kan Bapak udah ngasih ke Yesus semua. Jadi Bapak nggak punya apa-apa lagi tau? Ayo. Kan dikatakan dalam Alkitab bahwa Bapa lebih besar daripada aku. Dia yang mengutus aku, itu benar. Berarti yang Tuhan yang siapa? Maha besar. Dan dialah yang mengutus firman-Nya di dalam diri Yesus. Jadi Bapak dan Yesus itu sama atau beda? Tentu beda, itu kan Bapa dan anak. Yesus kan anak Allah. Terus yang Tuhan yang mana? Yang Tuhan yang mana? Ya dua-duanya Tuhan. Berarti Tuhan dua. Iya. Tuhanmu dua. Itu terserah Anda saja. Tapi orang Kristen mengatakan itu satu kesatuan. Iya tadi barusan Anda dua-duanya Tuhan kok. Nah kalau Anda katakan dua nggak masalah. Ya nggak ada masalah Pak Samuel. Dia Tuhannya dua Pak Samuel. Udah. Terus yang mana yang punya otoritas yang mana? Bapak apa anak, bro? Yang punya kuasa yang mana? Lah, kan sudah saya kasih gambaran tadi. Nggak bisa, bro. Bro. Misalnya itu perusahaan ini ada 100. Sebentar, bro. Perusahaan ini ada 100. Kemudian perusahaan yang satu Kenapa lari ke perusahaan sih? Gimana pengusaha? Kalau surga Anda tidak nyambung. Saya kasih contoh perusahaan dong, biar nyambung sedikit. Sekarang siapa yang eksekutornya siapa, bro? Yang punya otoritas siapa? Ayo. Gak bisa yang jawab punya otoritas kan Allah Bapa. Allah Bapa. Nah sekarang kan kuasanya diserahkan ke dalam Yesus. Sekarang Bapak nganggur dong. Bapak ngapain? Di mana sekarang? Iya. Sekarang pinter Pak Samuel, pinter. Pak Samuel pinter. Pak Samuel kepala rumah tangga. Terus kasih otoritas kepada anak. Tolong uruskan tanda tangan ini. Kira-kira berlaku nggak Pak? Apakah Bapak nggak ada peran di sana? Ya sekarang yang punya kuasa berarti Yesus dong, betul ya? Nah, bolak-balik lagi. Loh kok Ya, lu yang ngomong tadi gitu loh. Aduh, capek deh. Kamu tadi yang ngomong itu loh. Kuasa di atas segala sesuatu dan Yesus juga. Apakah harus satu? Kan enggak. Dalam perusahaan aja ada pemilik, ada direktur. Ya ada udah, manajer. artinya Tuhanmu dua udah. Artinya Tuhanmu dua ya. Artinya Tuhanmu dua, oke? Ya kan di dalam perusahaan aja ada manajer, ada Iya udah, akui aja Tuhanmu dua udah. ada pemilik. Nggak apa-apa bro, sportif Dan aja itu semua nggak memiliki dihukum, kuasa. nggak akan dituntut kok, nggak dituntut, nggak. Saya rasa nyambung ya dengan perkataan saya ya. Ada manajer, direktur, pemilik, dan Nggak semua itu nyambung, memiliki nggak nyambung. kuasa untuk menegakkan peraturan.
Nyambung ya? Pemilik perusahaan siapa? Pemilik perusahaan siapa? Lah, kok pemilik perusahaan lagi? Ya. Jadi perusahaan nggak ada yang memiliki gitu. Yang punya itu Allah Bapa, saudaraku. Oke, Yesus. Kenapa Yesus tugasnya apa? memiliki kuasa? Yesus tugasnya apa? Karena Yesus. Allah di dalamnya. Ya, Yesus tugasnya apa? Yesus tugasnya. Ya. Kan dikatakan dalam Matius 28 ayat 17 berkuasa di langit dan di surga dan juga Di dalam perusahaan ada Bapa, ada Yesus, ada Roh Kudus. Nah, yang direktur utama siapa? direktur utama lagi. Kan perusahaan. Paulus, Biar lebih gampang Anda pahami, saudara ya. Jadi nggak bolak-balik bertanya. Segala sesuatu diciptakan oleh Allah. Pusing dia. Segala sesuatu diciptakan Allah melalui firman-Nya. Firman-Nya itu yang menciptakan segala sesuatu dan tinggal dalam tubuh Yesus. Dah. Iya, di dalam perusahaan itu. Yang kalau perusahaan itu yang direktur utama siapa? Itu kan udah saya jelaskan lebih dari detail. Iya, siapa ya direktur utama? Melalui firman-Nya. Giliran kita ke perusahaan, dia ke firman. Giliran kita ke sono, dia ke perusahaan. Saya jelaskan gini. Menurut Bro itu perusahaan ya, jadi pemilik saham terbesar adalah Bapak, komisaris Yesus. Kalau pertanyaan seperti itu sudah terbilang sebentar. Pak Samuel, nggak perlu lagi saya jawab untuk pertanyaan. Karyawannya siapa? Paulus, karyawan. Yang jelas kan udah saya jelaskan. Segala sesuatu di langit dan di bumi diciptakan oleh Allah melalui firman. Firman itulah yang menciptakan segala sesuatu termasuk dirimu dan manusia. Firman itu ditinggalkan Allah Bapa dalam manusianya Yesus. Nah, siapa yang menciptakan kemanusiaan Yesus? Ya. Ayo bingung kan? Ya firman itu yang menciptakan Iya. Oke, berarti Anda sudah mengakui Yesus itu ciptaan. Kenapa jadi Tuhan dia? Makanya tuh. Nah, memandang Yesus itu harus pandang dua, manusianya dan firman pencipta itu dulu. Loh, tunggu. Anda sudah mengakui bahwa Anda sudah mengakui bahwa kemanusiaan itu adalah ciptaan. Ya. Kenapa jadi Tuhan? Kan saya bilang pisahkan manusianya dan firmannya. Iya, maksudnya kenapa ciptaan menjadi Tuhan? Kenapa? Firman itu yang menciptakan tubuh manusia. Iya, saya tahu. Saya ngerti. Sekarang pertanyaannya, kenapa ciptaan menjadi Tuhan? Yang dituhankan Kristen itu bukan manusianya, tapi isinya, yaitu firman itu. Jadi tubuh Yesus bukan Tuhan? Tubuhnya kan manusia, makanya dikatakan 100% manusia. Iya, tubuhnya kan ciptaan. Tubuhnya kan ciptaan, berarti bukan Tuhan kan? Jadi wanas sekarang dia. Dia kalau ngelawan Muslim jadi wanas dia. Begitu, Abang. Tubuh Yesus kan ciptaan. Nah, berarti dia bukan Tuhan. Memang tubuh yang dituhankan ke firman dalam tubuh itu. Iya, berarti kemanusiaannya ini ciptaan kan? Jangan. Ciptaan lah namanya manusia. Iya, ciptaan. Udah selesai. Nah, sekarang ciptaan berupa manusia ini mana? Ya sudah. Gimana maksudnya ciptaan berupa manusia? Iya, tadi kan Anda sudah mengakui tubuh kemanusiaan Yesus adalah ciptaan. Nah, tubuh kemanusiaannya Yesus sekarang itu mana? Di surga dong. Jadi apa? Kok jadi apa? Jadi pusing. Jadi apa? Gimana nih? Ya, tubuh kemanusiaan Yesus itu yang ciptaan itu jadi apa dia sekarang? Masih ciptaan atau sudah jadi Tuhan? Sebentar lagi jadi wanas dia akan coba. Sebentar lagi. Ada firman, ada Tuhan. Iya, yang saya tanya, kemanusiaan Yesus yang ciptaan itu sekarang di surga ngapain? Jadi apa dia? Posisinya. Letak kelirunya di situ. Iya, baik. Anda itu Kita selalu memandang Yesus manusianya, sementara Kristen memandang isinya. Kita menghargai. Kemanusiaan Yesus yang ciptaan ini sekarang ada di surga.
Sebagai apa dia di sana? Sebagai anak Allah. Iya, Dalamnya sebagai ada anak Allah dia ini Tuhan juga atau bukan? Ya jadi disembah juga gitu karena ada di sini Allah. Jadi Anda memaksakan saya berarti ciptaan menjadi pencipta. itu terserah Bang Juma aja yang Ya kenapa jadi saya? Kenapa jadi saya? Tadi tubuhnya Yesus ciptaan. Anda sudah akui. Nah sekarang dia di surga ciptaan atau pencipta? masalahnya manusianya dan firman itu tidak berpisah, makanya yang disembah itu firmannya, tetapi di dalam tubuh manusia. Iya, saya tidak peduli dengan firmannya. Yang saya tanya ini kemanusiaan Yesus yang adalah ciptaan itu sekarang di surga adalah pencipta atau tetap ciptaan? Itu terserah Anda, Bang. Saya memang tidak menjawab karena saya sudah menjawab bahwa di dalam Yesus ada sang pencipta, yaitu firman itu. Iya, yang saya tanya tubuhnya, saudaraku. Tubuhnya Yesus yang ciptaan Saya memilih itu. tidak menjawab tentang itu, Bang. Kenapa? Alasannya? Karena Anda memaksa saya memandang Yesus sebagai manusia. Saya tidak bisa. Bukan. Saya tidak memaksa. Saya tanya, ciptaan yang tadi yang adalah tubuh, ciptaan yang tadi yang adalah tubuh, sekarang di surga itu tetap ciptaan atau pencipta? Tubuh itu masih diisi sang pencipta, Bang. Jadi terserah Abang mau gimana bilangnya. Iya, bukan isi dalamnya. Yang saya tanya ini cangkangnya. Cangkangnya ini masih ciptaan atau pencipta? Ciptaan dong, kan itu manusia. Nah, berarti di surga ada ciptaan juga, yaitu tubuh kemanusiaan Yesus. Yes. Oke? Anda sembah enggak ciptaan itu? Nah, gara-gara Tidak, itulah isinya yang kami sembah. Makanya saya bilang tadi isinya. Nah, oke. Baik, isinya yang Anda sembah. Nah, nanti Maria memanggil Yesus dengan panggilan apa di surga? Manggil Yesus. Iya. Tentu dia kan anak Allah. Jadi Yesus dipanggil Maria sebagai panggilan apa? Maria memandang itu, Bang, sebagai isinya, bukan lagi memandang tubuhnya. No. Gimana? Masa ada ibu lupa kepada anaknya? Nah, itu kan bahasa Abang. Lah, tapi kan Maria tidak lupa ingatan, Yesus juga tidak lupa ingatan. Sekarang Yesus nanti di surga, ketika memanggil ibunya, dia panggil apa? Saya milih nggak menjawab, Bang. Kapal oleng, Kapten. Dia kan pertanyaan Kapal Abang oleng. jelaskan loh. Saya sudah jelaskan isinya. Iya, isinya yang saya maksud ini cangkangnya. Kalau Bang, yang di luarnya. Yang di luarnya ini memanggil Maria dengan panggilan apa? Masalah cangkangnya saya nggak bahas. Itulah kalau mengajarkan menyembah manusia, Bang. Ini intinya. Aduh, Pak. Azan di sini. Isa dulu 10 menit lanjut Bang Andi. Lihat teman yang lain. Yesus versi Yunani kalau menang debat udah nggak bakalan menang kalau debat. Kalau versi Yunani nggak bakalan menang. Percaya saya dah. Bisa-bisa jadi wanis dia ini, Samuel ya. Ujung-ujungnya Wana sudah pasti. Udah itu nggak bisa disangka lagi mereka. Ujung-ujungnya kayak Ibu Denia kemarin tuh. Siapa tuh Ibu Denia? Kalau Ujung-ujungnya masalah debat Pak Samuel itu bukan masalah menang atau kalah. Contohlah saya katakan Pak Samuel, seandainya Bang Zuma menang dengan saya, hadiahnya apa coba? Dikatakan di dalam sepeda. Petrus 2 ayat 2 dikatakan akan ada penyesat-penyesat, pengajar-pengajar palsu. Jadi ya mulai itu yang kena. Pak Samuel. Jadi menang kalah pun tetap kebenaran harus didirikan. Gitu. Kebenaran dari mana, Pak? Kebenaran dari Hong Kong. Perkataan Yesus apakah tidak kebenaran, Pak Samuel? Di Alkitab mana ada Tritunggal Maha Kudus? Kalau ada sekarang saya kasih 10 juta nih, saya nggak sombong. Cuman 10 juta tabungan saya kasih kamu. Cuman segitu doang ini tabungan saya. Permasalahannya Pak Samuel itu tak yang
dimaksud Pak Samuel itu saya nggak ngerti Tritunggal Maha Kudus gimana. Roh Kudus Mana ada ayat dalam nggak Alkitab, ada? anak Allah ada, Allah Bapa ada, sudah Tritunggal itu Pak. Yang Bapak meminta itu yang kayak mana sih Tritunggal? Iya, inilah Tritunggal Maha Kudus, suatu dogma yang betul. Ikutilah Bapak ajaran ada, ini. Yesus ada, Roh Kudus ada, udah Tritunggal tuh Pak. Sinilah 10 juta. Iya, tapi itu satu pribadi Pak, bukan 3 Pak. Yang bikin 3 tuh Tertullianus, jadi 3 pribadi Bapak. Itu ajaran Tritunggal dibuang sama Tertullianus, dibuang. Cuman 10 tahun doang dibuang sama dia. Baca sejarahnya. Termasuk Bapak mau membuang juga. Itu buat politis doang, politis. Makanya saya bilang, kalau Bapak memang mengakui bingung, Bapak belajar, bukan bikin suatu gerakan menolak Tritunggal. Bapak belajar harusnya. Bapakku sayang. Pak, bukan gerakan Bapak. Ini Alkitabiah, back to Bible, back to basic. Bukan Tritunggal 3 pribadi, bukan. 3 eksistensi di dalam 3 zaman, tetapi tetap satu pribadi, Pak. Aduh, Bapak nggak paham ya? Bukan 3 pribadi, Bapak. Bukan. Paham Samuel, udah bodoh, ngelocok terus. Yang sopan sama orang tua, masa orang tua dibilang bodoh? Ya nggak apa-apa. Biasa, nggak Kan gitu biasa. memang, ya kan Yang kalau sopan memang dah. bodoh ya harus dibodohkan. Ini sesama Tapi Kristen tidak loh, bilang nggak boleh cinta. gitu loh. Sesama Kristen masa dibodoh-bodohkan? Iya, Orang orang tua gitu. pula. Seperti itu. Tapi Pak Samuel juga Kristen. ngotot sekali dengan kepercayaan Kristen. Jadi Pak Samuel ini Kristen tapi menolak kepercayaan Kristen. Jadi saya bingung juga, apalah ini kah ini saudara atau penyesat, bingung. Sebentar Bapak. Itu asalnya kan ehad, bukan tres persona una substantia, bukan. Itu yang jadikan 3 tuh Tertullianus. Nggak ada 3 Pak, satu pribadi. Ya sudahlah, kalau iman Bapak seperti itu ya sudahlah. Saya cuma kasih tahu aja. Berarti Bang Jo ini nggak mau 10 juta ya Pak Samuel ya? Nggak mau 10 juta Sudah dia. saya bilang minta 10 juta, tapi saya nggak ngerti yang dimintanya seperti apa. Roh Kudus ada, anak Allah, Yesus ada, Allah Bapa ada, sudah Iya, Tritunggal. tapi bukan 3 pribadi Bapak. Itu satu pribadi, 3 eksistensi di dalam 3 zaman. Tetapi maksudnya satu juga. Tetap satu pribadi. Ya saya 43 ayat 11. Aku maksudnya adalah juru selamat. Udah itu aja. 3 pribadi beda zaman gitu Pak ya. Berarti 3 eksistensi. ketika zaman Yesus di bumi, berarti surga yang Bapak percayai kosong gitu Pak ya. 3 tampilan di dalam 3 zaman, tetapi yang melakukan tetap satu pribadi, oknumnya dia juga, Yusuf Wafe. Yesaya 43 ayat 11, aku Yahweh adalah juru selamat, Yeshua Hamasyah. Ya Yesaya memang 43 betul, Pak. Memang dipercayai orang Kristen juga, karena itu satu. Makanya ketika Kristen ditanya berapa Allah, apakah 3? 1. Memang orang Kristen ngakui 1 kok Pak. Iya, tapi bukan 3 pribadi, Pak, bukan. Aduh, capek deh. Ya udah terserah Bapak lah, Bapak. Capek deh. Bapak imani aja deh. Doktrin Bapak udah dah, capek saya dah. Nah, makanya ketika Kristen ditanya, Allah 1 memang 1 Pak. Sama dengan kepercayaan Bapak 1 juga. 1 tapi 3. Nah begini 1 Pak, tapi 3 kan? Pak, saya kasih tahu ya, Bapak imani iman Bapak tetap 3 pribadi, Bapak imani, tetapi jangan ditiru cara-cara Bapak gereja yang pakai cara-cara kekejaman, yang brutal itu jangan dipakai lagi ya Pak. Bapak imani aja sekarang udah, jangan maksa, ya. Di mana Silakan. gereja pernah ibadah brutal Pak? Zaman dulu brutal Pak, kalau nggak percaya Tritunggal di anatema, wah diapain aja, gue kagak tahu, bacalah sejarah-sejarahnya lah. Zaman dulu itu betul. Pura-pura nggak paham Bang Jo ya. Aduh, baca Zaman sejarah. dulu tuh kejam itu, zaman dulu itu. Brutal gimana Pak Samuel? Tidak Ya perlu baca saya sejarah lihat. gereja Pak, abad ketiga. Itu penemu teleskop aja diapain itu, dikuliti hidup-hidup semuanya itu, dibakar, dikuliti hidup-hidup di penjara. Penemu teleskop itu Galileo Galilei, penemu apa sistem tata surya. Iya,
dihukum semua. Kita sapa dulu putra-putra Ajaran Kristen. Yesus itu yang tidak baik. Putra Permisi Kristen ya. dulu lah. Putra Kristen. Kristen apa nih golongannya nih? Oneness. Tritunggal. Oh, ada Makanya jangan salahkan. Gini loh, dengarkan saya Bapak. Siapa Tritunggal, dengarkan. Makanya jangan salahkan teman-teman Muslim dulu ngamuk abad itu. Ngamuk karena kalian kejam, kalian duluan yang kejam Tritunggal. Makanya teman-teman Muslim zaman dulu pada marah. Bahas lah itu Pak Samuel, malas saya. Anda Kristen, Iya. saya malu. Iya Bang Jo, diam dulu lah. Mereka yang memulai soalnya, mereka duluan yang kejam. Orang Kristen Pak Samuel menyerang saya sendiri yang malu juga. Bukannya yang ngakuin sejarah kok sejarah kok kamu mungkiri sejarah? Ini sejarah Pak, bukan saya fitnah. Dengar ada Kristen seperti itu, terutama tempat ibadah. Ingat Pak Samuel ya, Kristen itu adalah agama, tapi orang percaya itu adalah sebuah hubungan. Bisa saja seorang Kristen menjadi teroris, tetapi itu jelas Kristen yang lahir itu saja, KTP. Kalau benar-benar dia teladani Yesus saja mengajarkan ampunilah yang menyakitimu, musuh-musuhmu, dan berdoalah kepada untuk orang yang menganiaya kamu. Bapak harus berdoa. Sekarang Bapak harus berdoa. Itu jelas pribadi bukan ajaran agamanya. Sebentar. Bapak harus berdoa supaya pembangunan Bait Elohim ketiga jangan buru-buru dibangun. Sebab itu nubuatan dari antikris. Pembangunan Bait Elohim ketiga ini sekarang lagi ramai Pak. Gitu loh. Doakan saja semoga jangan terjadi itu Pak. Gawat. Kenapa Pak Samuel? Bait Elohim ketiga. Ya Bapak baca kitab Wahyu lah. Jangan sampai itu terjadi. Ya, memang harus digenapi. Memang harus digenapi. Cuma ngeri sedap itu ceritanya. Pak Samuel, sekarang gini kita berdoa dengan keyakinan kita masing-masing supaya tidak terjadi pembantaian di sana Palestina, Israel. Udah jangan ngomong itu Pak, nggak boleh membahas di situ di Komal Pak, nggak boleh bahas itu di Komal, nggak boleh. Saudara Islam, saudara-saudara Kristen, kita berdoa. Oke, maaf, sorry. Gitu Pak, kita saling mengasihi. Kita saling mengasihi sesama. Itu tidak perlu dibahas. Iya, debat boleh, nggak boleh. Ya. Itu kesedihan buat kita semua, Iya. jadi nggak usah dibahas ya. Bapak ilmunya kayaknya tinggi Makanya juga Bapak nih harus tentang belajar. Gini. Saya sorry kalau nyinggung perasaan Bapak, saya mohon maaf sorry. Tetapi saya nggak bisa ngomong sejarah, nggak bisa dibohongin Pak. Itu sejarah Pak, gitu loh. Saya nggak bisa bohongin sejarah. Itu kenyataan, gitu loh Pak. Ya udahlah, mohon maaf lah kalau saya terlalu gimana ya, sorry teman-teman, Udahlah, maaf. Pak Samuel, seharusnya kita nggak usah ngobrol lah berdua. Gini ya. aja nih Pak Samuel. Karena Pak Samuel, saya mau nanya ke Pak Samuel nih. Bapak itu di mana? Izin dulu, izin. Bapak serang semua, setiap manusia Bapak serang. Entar dulu Pak Samuel, kenapa sih itu kan Trinitas itu paling mayoritas, kenapa Anda meninggalkan yang mayoritas Pak? Ya nggak mau, karena saya udah paham kok buat apa saya ikutin. Kan banyak yang terpilih, banyak yang terpanggil, sedikit yang dipilih. Mau ngapain saya ngikutin bego gitu loh, mohon maaf ya. Makanya saya bilang Pak Samuel ini tidak tahu di mana duduknya, berdirinya di mana. Baik Islam diserang, Kristen diserang, agama lain diserang. Saya tidak menyerang siapapun juga, enggak. Saya nggak ada serang-serangan loh. Nggak ada. Saya bercanda malah. Bercanda saya di sini malah. Assalamualaikum Bunda Rahma. Waalaikumsalam Pak Surya, ntar lu masih lanjut. Udah dibalas, dibalas Cuma salamnya, sebentar Pak. aja, cuma sedikit saja. Ini kalau bisa judulnya diganti aja, mendingan judulnya Ya elah. Tritun vs Oneness sama dengan Islam. Udah diganti Pak, udah di YouTube udah diganti. Jadi Pak Samuel, Kok ini kenapa? live ini Bang Andi? Live YouTube. Siapa? Ini live YouTube. Live lah. Pak Samuel itu begitu ganas dia, semua diserang. Sekarang dibilang Saya nggak pernah nyerang siapa-siapa, nggak pernah. Karena saya sering disebutkan. Tritunggal itu bego gimana? Dibego. Saya sering dibidat-bidatkan, sering disesat-sesatkan. Tapi puji Tuhan,
Sekarang udah 3 minggu redam, suasana redam, udah nggak ada kata-kata saya dibidatkan lagi, disesatkan udah 3 minggu, udah lumayan adem sekarang. Gara-gara apa? Gara-gara saya suka Bapak kepada yang lain, Bapak balas sama saya. Gantian dong bicaranya, gantian dong. Satu-satu. Iya, sorry ya. Karena saya suka teriak-teriak, makanya sekarang adem, nggak pernah saya disisatkan lagi, dibidatkan lagi sama Tritunggal gitu. Udah Bapak aja yang bicara ya, saya diam saja. Saya nggak mau debat dengan Kristen. Bang Handi. Ya. Bang Handi. Ini kok saya jadi bingung. Ini yang benar yang mana sih? Oneness apa Tritunggal ya? Dua-duanya mengklaim dirinya benar. Kita nggak boleh campur aduk. Biarin aja gitu loh. Kita sih penonton aja. Tapi saya sih lebih sederhana kalau Oneness menjelaskan. Lebih sederhana. Iya, gak ribet. Gitu ya. Ngapain ribet-ribet? Kalau Tritunggal jadi Oneness, kalau debat sama Muslim jadi Oneness. Tapi kalau debat sama Oneness jadi Tertulianus. Nggak jelas. Kalau Tritunggal menjelaskan, kesimpulannya juga dia Oneness, gitu loh. Iya, ujung-ujungnya Oneness, tapi mereka nggak ngakui. Mereka nggak jujur, nggak ngakui gitu loh. Mereka lebih berat kepada doktrin dogma Bapak Gereja, lebih berat ke situ mereka. Itu loh Bang Jo. Jadi kalau Anda menjelaskan itu jangan ribet-ribet banget lah. Langsung aja bilang Tuhan saya 3, udah. Iya, selesai, enak, udah. Enak gitu. Ya di Pak Samuel Tuhannya 1, kamu Tuhannya 3, ya udah. Udah selesai. Ya udah, kita tinggal ini aja nyari perbandingan apple to apple-nya gimana. Ya tinggal dipoles-poles dikit ya. Iya kan, itu udah tergantung argumen gitu. Yang penting jelas dulu kemana, karena udah 18 abad debat, sampai debat dari yang nada rendah, nada tinggi, sampai gebrak-gebrak meja, sampai segala macam cara, nggak ada selesainya Pak. Pak siapa ini, Pak Jo gitu. Iya. Makanya Pak Jo, kalau orang tua ngomong itu didengerin. Iya, dengerin gitu loh. Tadi ada yang bilangin lagi, orang tua kok bilangin langsung kayak, waduh nggak bagus lah orang diskusi kok ketua kata-kata. Masa orang tua dibilang bodoh? Saya jujur ya, saya jujur terus, makanya nggak salahkan Bang Suma. Kadang saya pikir nggak salah, karena apa? Karena kalian sendiri Tritunggal yang begitu, yang hati jadiin 3. Makanya saya kadang mikir secara logis salah Bang Suma. Kalian dulu yang jadiin 3 gitu loh. Begitu asal mulanya. Iya. Apa sih maksudnya itu Tritunggal Maha Kudus? Maksudnya apa ya? Apa ya, saya juga nggak paham itu apa. Nggak ada. Ya kalau saya Tritunggal Iya, saya berani debat sama siapapun juga. Nggak ada Pak. Saya ini 6 bulan lalu Tritunggal fanatik saya nih. Kalau ada yang nyenggol Tritunggal, saya lawan itu satu komal. Sekarang saya udah dicerahkan, saya udah ketemu ayat, Yesaya 43 ayat 11. Akulah Yotufave, akulah juru selamat Yeshua Mashiach. Berarti Yotufave itu adalah Yeshua Mashiach itu. Yesaya 43 ayat 11 Pak. Tidak ada juru selamat selain aku, kata Yotufave. Yesaya 43 ayat 11. Udah selesai. Apalagi Pak? Jadi tuannya Pak Samuel 1 yaitu Yesus, gitu udah. Iya udah. Udah. 3 eksistensi, 3 tampilan di dalam 3 zaman, tetapi pribadinya satu dia juga. Kalau saya pribadi mah terserah Menteri Tunggal mau bilang 3, kayak 3 pribadi terserah dia. Cuman saya diwajibkan Tuhan Yesus bilang ya ngomong yang betul aja. Kalau mereka nolak ya sudah selesai. Tetapi saya puji Tuhan, sekarang kalian nggak pernah bidat-bidatkan saya, nggak pernah sesat-sesatkan saya lagi. 2 bulan lalu saya tiap hari dibidatkan, disesatkan. Ya lama-lama siapa itu yang sesatkan Pak? Siapa-siapa aja tuh? Iya sama siapa lagi mereka, Sofiatul, Erben, Bom, Justin, apa kan saya disesatkan tiap hari, disumpahin masuk neraka. Gila nggak? Saya ini disumpahin masuk neraka, udah gitu temannya Tritunggal, haleluya katanya. Buset, saya bilang gila ini. Kayak dia panitia neraka gitu. Iya, terus temennya bilang haleluya, saya disumpahin masuk neraka, gila saya bilang. Udah sarap kalian ya. Jadi teringat kepada abad ketiga dulu, kekejaman itu yang abad ketiga. Kalau nggak ngakuin Tritunggal, diapain tahu udah dah, buset dah. Ih, ngeri saya kalau bacanya ngeri itu Pak. Terus terang aja, ampun deh betul. Kalau kenapa Pak Samuel nggak nanya kalau Tuhanmu berapa? Dijawab nggak dia?
Iya, 3 pribadi satu satu hakikat. Jadi sekarang saya tanya 3 pribadi itu siapa sang eksekutornya yang mana? Nggak bisa jawab, muter akhirnya ujung-ujungnya Wanas. Mendingan terus terang bilang Wanas gitu, selesai udah. Atau bilang 3, Tuhan saya 3 gitu, bilang udah. Ya, yang namanya 3 itu 3. Yang namanya 3 pribadi artinya ada 3 yang tidak sama. Ya itu ya. Namanya 3 pribadi yang berbeda, gimana sih? Dia beda Iya, lah. Beda. Ada nggak pribadi Cuman itu kalau pribadi yang satu sama pribadi yang lain nggak mungkin sama, namanya pribadi tuh. Itu namanya kepribadian ganda, Pak. Sekarang kalau begini Pak Jo, saya bilang ya, Pak Jo udah meninggal nanti. Nanti Pak Jo menghadap pengadilan tahta Arais Putih misalnya. Diadili. Masa kamu bukan kamu, ya kamu juga tetap rohnya ya roh kamu juga. Masa roh lain? Beda Pak Jo. Sama juga. Beda Pak Samuel. Sama juga. Kalau Pak Jo itu kalau Pak Jo melanggar hukum itu videonya doang yang ditangkap, orangnya enggak. Dia serahkan suaranya dia yang ada di rekaman. Jadi suaranya yang ditangkap bukan badannya gitu. Badannya beda, suaranya beda. Iya, Ya gitu. kalau itu si Ahok kenapa di penjara badannya? Di suaranya aja yang ditangkap. Ayo, mau ngomong apa kau sekarang? Berarti Ahok bukan Tritunggal. Pak Samuel, Ya. Iya. setelah saya simak perkataan Bapak, ternyata kita sama aja, Pak. Samanya gimana? Sama bagaimana orang kamu 3 pribadi kok? Coba Bapak tanya orang yang percaya dengan Tritunggal, Allahmu berapa? Pasti jawabnya 1, sama aja. Cuma Bapak aja terlalu. Ya, tapi 3 pribadi, 3 pribadi dalam bentuk hakikat. Padahal semua yang Bapak bilang itu sama juga dengan orang-orang Tritunggal. Cuma Bapak terlalu lantang menyalahkan ini sesat itu sesat. Ternyata apa yang Bapak bilang sama juga, nggak ada bedanya dengan orang-orang Loh, Tritunggal. aku kok lantang? Justru aku yang disesat-sesatkan, aku yang dibidat-bidatkan setiap hari. Itu 1 bulan lalu, sekarang 3 minggu sudah redup, sudah redam ini. Nggak pernah dengar lagi saya bidat sesat, apa masuk neraka, udah nggak pernah dengar. Coba kalau saya dengar saya masuk ke komalan, saya marah-marah. Urusan apa? Gitu. Gampang aja saya mah. Bang Handi disapa dulu nih Bunda Rahma. Aduh, sorry, Tamunya nih, sorry, ada tamu. teman-teman, sorry. Ini saya harus pulang. Saya harus menghadap ibu dulu, ibu negara. Ibu ngomel-ngomel, saya debat mulu katanya. Suruh cari duit yang banyak buat anak cucu. Saya diomelin sama bini. Pamit dulu ya teman-teman. Mohon maaf kalau ada salah kata ya. Mohon maaf ada salah kata. Saya pamit ya. Pak Samuel. Oke, Pak Tuhan Samuel. Tuhan berkati 100 kali lipat, yang ngasih saya koin diberkati 100 kali lipat. Amin. Permisi, selamat sore. Sore Pak. Jilangkung si Pujet ini Kristen Muslim. Assalamualaikum, selamat malam. Jilangkung Kristen. Kristen hampir Muslim ini. Oh, Buset, apa lagi tuh? Kristen hampir Muslim. Bunda. Mau mualaf kayaknya. Si Pujet Kristen. Iya, Kristen. Oke, Kayaknya silakan. kalau Jilangkung ini tinggal di Polres apa Banjuma nih? 100% ikut Yesus. Aku mau ngomong sama Bos Juma. Oh, mau ngomong sama Bos Boleh nggak? Juma. Ya boleh, tunggu Banjuma lagi. Masih Banjuma sholat. Banjuma Masih udah sholat. ready. Udah sholat kayaknya. Banjuma udah siap. Ini banyak murid nih Banjuma. Makan kayaknya. Bentar ya, tunggu lagi dikit ya. Iya, nanti kalau Bos Juma udah aktif nanti baru kita nanya sama sama ini kan nggak terlalu penjelasnya kurang memadai gitu loh kalau menurut aku. Jadi kalau Juma Ya udah, lu senderan dulu pakai safety belt, oke? Jangan Siapa tahu jangan jatuh. turun. ngapain pakai safety belt? Jangan turun maksudnya. Oh santai dong, ngapain turun? Iya, tenang. Nunggu Juma habis sholat, makan, mandi, Ya. habis kicik baru bisa nanya sama Juma. Kamu sebelum ke Banjuma kamu menganut Trinitas juga ya? Menganut apa? Tritunggal juga. Tritunggal. Trinitas. Iya, benar. Oh iya. Terus yang di atas ini Jilangkung ini Trinitas apa Oneness? Ya sebelum lebih lanjut,
bertanya apa sih kepanjangan dari apologet tuh bang? Sebelum nanya ke Juma gitu loh. Apologet artinya itu membela, itu bahasa Yunani. Oh membela. Ya. Lu nggak Membela ngerti apa, ya? Lu nggak ngerti bahasa Yunani gitu ya? Bukan nggak ngerti, belum paham kalau itu mengertinya membela apa namanya itu loh maksudnya. Membela jidatmu. Gitu. Sebentar, duduk dulu, tenang dulu, jangan ngerunyam dulu. Enggak, ini langsung ke jidatnya apa maksudnya nih? Orang nanya benar kau. Ya kan udah tanya tadi, apologet itu apa? Artinya ya membela. Ya udah. Ya membela ini banyak, membela peperangan, membela jidat, membela jidat yang ada tatonya. Oh, membela jidat apaimu ya? Tahu apaimu? Ngerti nggak bahasa apaimu? Apa itu udah nggak ada kuis itu nggak tayang lagi apa ini apa itu udah nggak tayang. Apaimu? Iya kuis apa ini apa itu udah nggak tayang, udah nggak laku. Nah, itulah. Ya itu. Apaimu membela apaimu itu ya? Oke, Sebentar, siap. diam dulu. Ambil dulu lah, biar nunggu. Ya, Apa? nunggu Bos Juma dulu ya. Nunggu Bos Juma dulu ya. Nunggu Jama. Siapa namanya? Bos Juma. Bang Jama. 04. Bos Juma. Jama itu bukan Juma. Oh. ini kayaknya udah bahasa Indonesianya nggak lurus, bacanya juga nggak lurus gitu. Iya, Bunda Rahma. Ini gimana ceritanya tadi kok istrinya Saifuddin Ibrahim bisa naik di roomnya ini gitu loh? Ya, dia bilang dia pastor Sarah. Aku kira pastor Sarah, tapi pastor Sarah seoon itu ya, datar. Ternyata dia nggak tahu. Tapi ya yakin kenapa tadi dia- itu bininya si Udin? Yakin. Yakin, aku yakin dia istrinya Saifuddin. Kan suaranya nggak asing. Ya. Tapi sekarang dia masih status istrinya si Udin apa udah cerai ya? Masih istri lah. Oh, masih Nah, istri. ini kan ada Jilangkong ini. Silakan Jilangkong. Ya. Apa cara kita nih? Ini siapa yang ngomong nih? Jilangkung tadi itu katanya hampir muslim dia. Kenapa tuh ya? Mau Bang Jo. syahadat, Bang. Enggak mau dia buka. Bang Jo. Oke. Bang Jok, itu Trinitas itu Trinitas pernah diajarkan oleh Yesus enggak ya? Tidak diajarkan, tapi kan memang kenyataannya seperti itu. Yesus mengutus Roh Kudus, akan kucurahkan Rohku yang diutus oleh Bapa. Makanya di Kisah Para Rasul itu murid Yesus semua penuh dengan Roh Kudus itu dalam bentuk api di dalam sebuah ruangan. Bukan itu yang saya tanya, bro. Jadi Yesus selama hidup nggak pernah ngajarin Trinitas ya? Tidak. Nah kalau Yesus nggak pernah ngajarin, terus siapa yang mula-mula yang mengajarkan Trinitas? Astaga. Itu nggak perlu diajarkan abangku. Kan sudah ada Bapa, Roh Kudus dan Yesus. Oke. Siapa yang merumuskan? Sama dengan perkataan mana ayatnya Yesus mengatakan sembahlah aku. Tidak. Saya nggak nanya itu. Kan gini ya bro, gini ya bro. Kan Yesus ini tidak pernah ngajarin Trinitas, kan gitu. Nah kalau Yesus nggak pernah ngajarin Trinitas, kenapa kau bertrinitas? Gitu loh maksudnya. Kenapa? Sederhana toh. Sebenarnya tidak bertrinitas juga nggak masalah sih bang. Oh, jadi kamu udah mau pindah dari Trinitas? Enggak, Trinitas itu kan 3 pribadi. Oke, 3 pribadi. Kalau kita akui tidak menjadi masalah, kita akui nggak menjadi masalah gitu, nggak mempengaruhi iman. Tapi kenyataannya ada Bapa, ada Anak Allah, ada Roh Kudus, ada Yesus. Kita bilang aja Trinitas dah. Ya, ketiga-tiganya itu Tuhan. Pun nggak apa-apa. Jadi
Tas enggak apa, enggak Ya, jadi Bapak, Bang Jo, Bapak, Putra dan Roh Kudus itu ketiga-tiganya Tuhan. Waduh, Mbak Yubi, berisik. Jadi ketiga-tiganya Tuhan ya Bang Jo? Itu kan dikatakan Pak Samuel tadi, makanya saya bilang sama. Itu Ya Bang Juma udah balik tuh. Bang Juma ini banyak murid nih mau Bang Juma nih mendaftar nih. Oh iya, daftar. Sebentar ya. Bang Juma udah siap? Udah ready? Buat teman-teman yang menonton semuanya, baik Muslim, baik Kristen, itu sebaiknya sebelum mengikuti debat-debat, alami saja Tuhan dengan pribadi Anda. Alami Tuhan, kenali Tuhan. Jangan mengenal Alami Tuhan. debat-debat. Jangan mengenal Gimana cara mengalami Tuhan itu bagaimana? Lawong yang merasa atau mengaku Udah sholat ya Bang Juma? Lanjutin ya. Beda-beda. Udah bang. Ya udah terusin tuh. Ada 3 nih, ada 3 pasien. Dari siput dulu, siput Bang. Siput. Selamat malam Bang Jama. Bang Jama. Iya, semangat terus malam. Iya, gimana? Iya. Keluhannya apa bang? Bagaimana kabar Bang Jama, sehat? Sehat. Alhamdulillah. Nah, berarti kita lanjut nih Bang Jama ya. Iya, apa keluhannya bang? Aku mau bertanya sama Bang Jama, boleh? Bang Zuma, Iya. Zuma. Apa? Zuma. Oh, Bang Juma. Ayah, Bang Jama, salah, Bang Juma. Iya, gimana? Abang tolong jelaskan aku tentang hadis riwayat Al-Tirmidzi nomor 2904 bab di antara surat Al-Baqarah, Bang. Coba, Bang. Apa ini? Ngomong apa Minta om? dijelaskan. Minta dijelaskan sedikit. Apa itu? Ini kan Abang punya data juga di situ, tolong dibacakan Bang, gitu loh. Apa yang mau dijelaskan? Arti sesungguhnya ini loh Bang. Maksudnya Iya, gimana maksudnya ini? apa yang mau dijelaskan? Telah menceritakan kepada kami, Ibnu Abu Umar telah menceritakan kepada kami, telepon dari Ibnu Al-Muqadir, ia mendengar Jabir, ia berkata, orang Yahudi berkata, barang siapa, nih ya, barang siapa menggauli istrinya dari belakang, maka anaknya akan menjadi juling. Itulah ayat istri-istrimu adalah seperti tanah tempat kamu bercocok tanam, maka datanglah tanah tempat kamu bercocok tanam. Ini apa nih Bang? Maksudnya Bang? Ya, itu hadis mana? Hadis. Iya. Hadis riwayat Al-Tirmidzi nomor 2904. Iya, Ayo, Bang, itu. jelaskan Bang. Iya. Bang. Iya, itu terkait dengan pelarangan menggauli istri dari dubur. Boleh di agama Anda itu bahas apa menggauli istri dari dubur, boleh? Boleh? Enggak, ini memang benar nggak Bang? Ini memang ada hadis. Iya, dilarang, nggak boleh menggauli istri dari dubur, itu nggak boleh. Menggauli istri di kemaluan dari belakang Bang, bukan dari dubur nih Bang, dari belakang. Dari mana tertulis di situ kemaluan dari belakang? Ayo. Berarti ini memang faktanya nggak boleh nih Bang. Nggak boleh menggauli istri dari belakang, nggak boleh. Belakang itu maksudnya apa? Ya aku nggak tahu, makanya aku nanya ke Bang Juma ini. Tidak boleh menggauli istri dari duburnya, nggak boleh. Apa sih orang ini? Maka anaknya akan juling. Iya, Ayat. makanya habis ke dubur langsung ke ini lagi, itu anakmu nanti yang akan matanya keliling kayak mata film kartun. Mau?
Nggak boleh. Jangan ya. Harus dari depan aja nih. Ya harus di tempatnya aja. Ini kan pada tempatnya bang, tapi maksudnya tuh agak nyerong gitu loh bang, dari belakang gitu. Oh maksudnya, bukan, salah kucluk. Kalau yang terkait dengan itu, Al-Quran menjelaskan dalam surah Al-Baqarah yang Anda maksud tadi. Nisa'ukum harsul lakum, itu jelas itu. Kalau dengan istri kita yang sah, pada saat dia lagi dihalalkan untuk digauli, boleh. Dengan posisi kereta api, posisi jet terbang, posisi kuda-kuda sejajar, atau pesawat tempur lagi ngeroncos sampai ke dasar laut, boleh. Yang dimaksud dengan dalil yang kamu bawa itu terkait dengan tempat yang di belakang, yang sering. Oh berarti ini bukan posisinya istri agak-agak nungging gitu bunyi. Kan kalau agak nungging. Bukan. Dilarang di situ, dilarang. Ini murid kayaknya nggak bayar SPP, Bos Juma. Nggak bayar SPP nih murid nih. Iya. Maksudnya gini loh bang. Aku pikir tadi kan kalau lewat belakang suaminya dari belakang gitu kan ada enak-enaknya gimana gitu bang. Tapi kalau lubang itu satu Kalau ini belajar fikih, nggak boleh. Kan sudah jelas hadisnya kan sudah jelas menyebut dubur itu. Ya. Dia tahu nggak apa itu dubur, Bunda? Fit dubur, nggak boleh di dubur, nggak boleh. Berarti ini salah nih penulisnya nih bang. Dubur nih. Kenapa salah? Itu udah benar, itu nggak boleh menggauli istri dari belakang, nggak boleh, lewat duburnya nggak boleh, dilarang. Tapi ini maksudnya gini, nggak lewat belakang, di kemaluannya aja bang nih, bukan di dubur. Oh kalau itu boleh. Kan tadi ku bilang kamu mau pakai jurus baling-baling kemiri boleh. Kan? Datangilah dia istrimu dengan gaya apapun selama di tempat yang jelas itu. Mau jurus siput, ya, jurus siput pakai jurus Superman juga boleh. Boleh. Tapi biasanya gini bang Juma, kalau lewat belakang bunyinya agak keras gitu loh. Apanya? Bunyinya loh agak kerucuk-kerucuknya agak keras gitu. Apa sih? Oke udah ya, selesai ya. Oke, terima kasih bang Juma. Iya, terima kasih semuanya ya. Saya boleh bertanya nggak? Enggak, aku nih lagi mau ada penting nih bang, cuma nanya itu aja. Bukan, saya mau pertanyakan. Saya mau pertanyakan bendera yang ada di profilnya. Kok bukan bendera Belanda dipakai? Kenapa bendera Yahudi? Takut ditanya dia, takut ditanya. Benderanya aja saya mau tanya. Kenapa nggak pakai bendera Belanda? Kan yang ngajarin Kristen Belanda. Itu anak jangan ditanya, dia lagi tadi manjat pohon, makanya gua suruh pakai safety belt. Terjatuh anak orang. Iya. Itu ada Bang Jo. Bang Jo. Halo. Iya. Jadi yang manusia tadi itu jadi Tuhan juga. Saya milih nggak jawab bang. Lah, gimana ceritanya? Masa nggak ada jawaban? Nah nanti Yesus memanggil mama. Yesus nanti memanggil mamanya dengan panggilan apa? Iya, pertanyaan-pertanyaan yang memojokkan tidak perlu saya harus jawab. Bukan memojokkan, ini menggeliti akal sehat. Pertanyaan Kan yang membangun. Kristen itu kan anak-anak Yesus, betul? Betul? Ya, dikatakan anak-anak. Ya, anak-anak Yesus. Nah, sekarang Maria sebentar dipanggil apa sama Yesus? Anakku Maria gitu. Nah, itu dia nggak perlu saya jawab, Bang. Wahai Maria anakku, wahai Yesus anakku. Ini yang mana yang orang tua sebenarnya? Yang mana? Yang orang tua yang mana? Maria memanggil Yesus anaknya, Yesus memanggil ibunya juga dengan panggilan anak. Kan Yesus saya katakan firmannya dipandang, Bang, jangan manusianya lagi. Iya, ini manusianya, kemanusiaannya.
Kemanusiaannya di surga dia manggil apa ke ibunya? Wahai, wahai ibuku yang adalah anakku. Maria menjawab, wahai anakku yang adalah bapakku. Gimana ceritanya ini? Itu hubungan roh, Bang, bukan hubungan badan lagi. Bukan tubuh lagi yang dibahas. Sudah. Ya, tapi kan kemanusiaan Yesus tetap aja ada di surga. Atau jangan-jangan kemanusiaannya ada di neraka, Bang? Oh, tidak bisa. Lah, kemanusiaan Yesus membatalkan hukum Taurat? Membatalkan hukum Taurat? Iya, dengan cara mati di atas tiang salib kan dia membatalkan hukum Taurat. Kata Yesus di dalam Matius 5 nomor 19, barang siapa yang meniadakan hukum Taurat meskipun yang paling terkecil, dia akan menempati neraka. Matius 5 nomor 19. Nah, kemanusiaan Yesus membatalkan bukan cuma hal kecil, tapi semua yang ada di dalam hukum Taurat itu besar kecil semuanya dibatalkan oleh Yesus. Kemanusiaannya ini membatalkan hukum Taurat, maka tempatnya ada di neraka. Betul nggak? Bagaimana mungkin bisa seorang pencipta, dia menciptakan surga dan bumi, bisa masuk neraka? Apa nggak ada dajjal? Lah, ini Yesus tadi ciptaan atau bukan? Kemanusiaannya kan ciptaan katanya. Makanya Bang jangan sibuk manusianya. Iya, yang mati di atas tiang salib ini dengar, yang mati di atas tiang salib ini kemanusiaan atau ketuhanan? Tidak ada satupun yang ada tanpa melalui dia. Iya, itu dia. Iya, firman itu menciptakan tubuh manusia Yesus. Abang sudah mengakui firman. Iya, iya. Tuhan menciptakan dengan berkehendak berfirman. Iya, sekarang Anda akui enggak pengakuan Anda tadi? Atau dibantah lagi? Kemanusiaan Yesus itu adalah ciptaan, betul? Ya. Nah, yang mati di atas tiang salib ini kemanusiaannya atau ketuhanannya? Manusia yang mati. Manusia yang mati untuk membatalkan hukum Taurat. Hukum bagi mereka yang membatalkan hukum Taurat adalah neraka. Yesus mengatakan dia menggenapi. Di dalam Filipi 2 nomor 12 15. Dengan matinya kemanusiaan Yesus di atas tiang salib, menggenapi maksudnya di situ, Bang. Dengan matinya kemanusiaan Yesus di atas tiang salib, dia telah membatalkan hukum Taurat beserta segala perintah yang ada di dalamnya. Efesus 2, Efesus 2 nomor 15. Begini bocah soman begini. Iya, gimana orang tua? Bocah ya. Iya, orang tua gimana? Bocah soman. Iya, orang tua gimana? Jadi Allah berfirman kepada dirinya sendiri turun ke bumi menjadi anak. Menjadi anak. Anak ini ciptaan atau bukan? Bagaimana bocah semangku bilang kalau tua Allah yang menjelma menjadi anak ciptaan? Ya, ini yang netek ke Maria ciptaan. Pikirannya apa ini bocah? Ini yang netek ke Maria. Yang netek saya bilang pandang Yesus firmannya bukan manusianya, sibuk. Iya. Yang manusia ini kan ciptaan, betul? Itulah perbedaan kita. Enggak, saya tanya, kemanusiaan Yesus ini ciptaan atau bukan? Kan sudah saya jawab 5 kali, Bang. Kok nanya lagi, Bang? Iya, ini untuk Costa, bukan katanya. Bukan ciptaan. Bang Jo katakan ciptaan. Yang mana yang benar? Bukan ciptaan, tapi Bang Jo mengatakan ciptaan. Mana yang benar? Itu adalah firman-Nya Allah itu sendiri. Dengarkan, Bang Jo mengatakan ciptaan. Mana yang benar? Itu adalah Allah yang sendiri yang turun ke bumi menjadi manusia seperti
rupa manusia supaya kalian tadi jangan katanya, terheran. dengarkan Costa, dengarkan, jangan Begitu. emosi. Dengarkan Costa, dengar. Enggak, aku mau tambah ilmu supaya jangan framing Segala sesuatu diciptakan oleh Dia, Sang Firman ini. Nah, yang saya tanya, kemanusiaan Yesus berarti ciptaan juga, karena kemanusiaan Yesus itu adalah sesuatu. Itu framing kamu, bocah. Segala sesuatu diciptakan. Kamu, bocah. Tidak ada sesuatu pun yang tidak diciptakan oleh Dia. Saya tanya, kemanusiaan Yesus itu diciptakan atau tidak? Tidak. Itu baru keren. Ini Bang Jo tadi mengatakan ciptaan, mana yang benar? Itu bukan ciptaan. Berarti salah Bang Jo. Salah Bang Jo. Gimana tuh Bang Jo? Anda dibilang salah. Jangan mau di framing Bang Jo. Itu pemikiran-pemikiran. Bukan framing. Bang Jo mengatakan ciptaan, Anda mengatakan bukan ciptaan. Mana yang benar? Yang ciptaan itu bocah Suman. Saya tanya, Bang Jo mengatakan kemanusiaan Yesus itu ciptaan. Yang ciptaan kemanusiaan itu seperti Bang Iya. Suman. Itu yang dikatakan ciptaan. Berarti Bang Jo salah. Yang dilakukan perhubungan dua jenis. Bagaimana ini Bang Jo? Anda dikatakan salah Bang Jo. Bang Jo, Anda dikatakan salah loh. Sama dengan orang menciptakan Costa ini nggak ngerti bahasa Indonesia nih. Bang Jo, masa dibilang abang salah? Costa itu loh yang ditanya, Costa dengerin. Yang ditanya itu loh. Apa suaranya bocah? Itu yang ditanya, yang nete itu loh. Yesus kan nete sama ibunya. Yang nete itu ciptaan atau bukan? Bukan ciptaan. Framing lagi kau ini. Oh, jadi badannya Yesus bukan ciptaan ya? Bukan ciptaan. Berarti badannya Yesus pencipta. Yesus yang pencipta. Oh, berarti pencipta itu masuk ke dalam kandungan. Kalau kehendaknya Allah seperti itu, apa tidak bisa terjadi? Tuhan, siapa Tuhannya yang mengandung dia itu? Maria kan mengandung dia. Tuhannya Maria siapa itu? Pemikiran kalian ini. Orang bertanya ini. Perlu dia apa? Dicuci pakai air kelapa otak kalian ini. Nah, itu nggak bisa jawab dia. Dari kemana-mana dia banyak. Kena dia di sini. Kasihan. Bukan begitu bocah semua. Makanya kalau naik diskusi Pak, otak jangan diparkir, dibawa naik. Bukan otak kalian itu. Dibawa naik gitu Pak. Kasihan. Makanya saya naik mau cuci otak kalian itu nah. Kasihan. Jangan memframing aja, termasuk bocah Suman ini. Kasihan. Kayak anjing menggonggong. Kasihan. Coba dengerin kalau misalkan ini bocah ini menggonggong kayak anjing yang sedang yang cari Waduh, keluar kata-kata Yesus. Keluar kata-kata guguknya Yesus. Nggak boleh Pak. Jangan tiru Tuhanmu. Tuhanmu sering mengeluarkan kata itu. Jangan ditiru Yesus. Jangan keluarin kata-kata binatang Pak. Cukuplah Tuhanmu yang mengemukakan itu. Kasihan sekali. Kasihan. Gimana itu Bang Jo? Ada yang kesurupan mengatakan Anda salah. Ternyata kemanusiaan Yesus yang nete itu adalah pencipta. Bagaimana pencipta langit dan bumi ini bisa nete kepada manusia? Ini apa? Ini agama apa yang kayak begini nih? Cuma ini tidak perlu Anda tanya ini dan itu. Harus. Anda tahu di dalam harus. Kita sudah. Harus, karena agama Anda itu diajarkan kepada orang Islam. Harus. Harus kita harus buka semua rahasia kekristenan supaya umat Islam itu tidak tertipu. Kenapa? Banyak misionaris mengaku mu'alla, mantan murtadin. Banyak yang pendeta-pendeta mengaku dirinya sebagai murtadin, pondok pesantren, ya keluarga dari kiai ini, kiai itu, keturunan dari sunan ini, sunan itu, banyak. Maka kita harus buka. Semua harus kita bongkar di sini gitu loh Bang. Pertanyaan yang Anda lontarkan itu pertanyaan-pertanyaan apa ya? Ya, pertanyaan yang sangat menentukan benar tidaknya agama Anda. Yesus itu ciptaan atau bukan ciptaan? Jawab. Yang perlu Anda ketahui, firman itu pencipta, tinggal dalam diri Yesus. Iya, saya tahu. Tuhan menciptakan dengan cara berfirman. Kalau sudah tahu, syukur. Berarti Tuhan menciptakan dengan cara berfirman. Sekarang manusia Yesus itu ciptaan atau bukan? Anda mengatakan ciptaan.
Kristen lain mengatakan bukan. Mana yang benar? Nah, Dua-duanya goblok. Nah, apalagi nih? Sekte apa lagi nih yang baru masuk? sekte Anda itu Ini saudara Toti nih dari sekte mana, Bang? Islam, Bang. Aku bilang dua-duanya Kristen tadi goblok. Waduh, makanya langsung gitu dia. Sekte Anda kan gitu ngomongnya. Ya jelas saja ada narasi itu bisa saja datang. Kenapa? Yang satu mengatakan ciptaan, yang satu mengatakan bukan ciptaan. Mana Berarti yang benar? dua-duanya goblok. Mana yang benar ini? Yang benar itu firman Sang Pencipta tinggal dalam Yesus. Iya, yang saya tanya Yesusnya, kemanusiaan Yesus ini ciptaan atau bukan ciptaan? Apa jawaban saudara? Ciptaan. Berarti sang ciptaan kerasukan pencipta. Betul? Nah, pernyataan gimana lagi tuh? Sesuka hati Anda membuat Bukan, kan Yesus ini tubuh. Dengar, tegaskan dulu. Kemanusiaan Yesus itu ciptaan atau bukan? Ya, ciptaan. Ciptaan. Di dalam tubuh ciptaan ada pencipta, betul? Berarti Yesus kerasukan. Dengar, Yesus kerasukan pencipta, betul? Bahasa Alkitab dong dibikin, Bang. Jangan kerasukan. Di Alkitab tak ada dibilang Oke. Berarti pencipta, berarti ciptaan kepenuhan pencipta, betul? Benar gak? Ya. Nah, sekarang permasalahannya adalah kemanusiaan Yesus yang kepenuhan pencipta ini mana? Di surga. Di surga. Di surga apakah dia masih ciptaan? Apakah masih ciptaan? Manusianya ya. Nah, berarti pada diri Tuhan Anda ada ciptaan melekat pada dirinya, betul? Betul. Nah, betul. Berarti pencipta yang disebut orang Yahudi sebagai Elohim pada dirinya ada bukan ciptaan nempel kayak tompel, betul? Elohim itu Bapa, Bang. Iya, Tuhan. Tuhan kan itu Elohim. Ada menempel pada dirinya tompel, yaitu tubuh kemanusiaan, betul? Di Elohim tidak ada, Bang. Ini anak Yesus, Bang. Iya, Bapak sebagai Bapak sebagai Tuhan, ya, pada dirinya menempel anak berupa tompel, betul? Itu kata Anda. Lah kan dia ciptaan. Kan dia ciptaan. Dengar dulu. Kan dia ciptaan. Betul enggak bahwa di surga Yesus masih ciptaan? Dikatakan dalam Matius 28 dia berkuasa, penguasa surga bumi, Bang. Tapi dia ciptaan. Itu terserah Abang aja lah itu. Loh, kenapa kayak begitu konsepnya? Ya, terserah Abang aja. Bukan begitu. Ini konsepnya kayak mana coba? Kok jadi terserah saya? Dan Yesus firman itu, Anda masih di manusianya, ya terserah Anda. Oh, apakah Anda ingin mengatakan bahwa ciptaan tadi itu berubah menjadi pencipta? Saya memandang isinya, Anda. Iya, isinya saya tahu. Cangkangnya yang saya tanya. Cangkangnya ini berarti masih berarti cangkangnya ini masih penciptaan, betul? Kalau Abang bahas cangkang, saya tidak mau menjawab, Bang. Saya memandang firman saja. Iya, kan Anda mengatakan dalamannya, isinya. Berarti ada kulitnya, kan? Benar enggak? Kulit dari isi, menurut saudara itu bukan Tuhan. Itu terlalu memaksakan diri supaya kaum yang menonton. Bang Jo yang memaksakan.
Masakan ada Tuhan berada di dalam kemanusiaan yang bukan Tuhan? Ini gimana ceritanya nih? Ya itu terserah Tuhan bang. Kok abang Terserah Tuhan jawabannya. Terserah Tuhan gimana ya? Itu terserah Anda. Bang Jola yang membuat konsep itu. Bang Jo yang membuat konsep. Suka-suka abang yang bikin konsep. Masakan ada pencipta langit dan bumi masuk ke dalam tubuh manusia ciptaan? Gimana ceritanya? Itu konsep apa itu bang? Lah itulah Kristen bang. Itu harus Kristen itu harus melampaui akal. Anda masih memakai akal, makanya tidak layak menafsir Alkitab bang. Berarti kalau melampaui akal berarti sudah tidak masuk akal, gitu? Karena di Alkitab itu bang banyak perkara roh dan perkara surga. Iya. Berarti di Kristen ini sudah tidak masuk akal, gitu? Ya banyak bang, makanya harus ada Roh Kudus supaya. Berarti agama Kristen itu agama yang tidak masuk akal, gitu? Iya. Oh ya sudah. Agama yang menghilangkan akal. Ya sudah. Berarti nggak bisa kita berdiskusi karena mau kemanapun agama Anda, ya sudah Anda akui agama Kristen agama yang tidak masuk akal. Memang abang memang tidak layak menafsirkan karena memang banyak Roh Kudus, masalah roh di dalam Alkitab. Loh, roh itu Bang, kalau Anda berbicara mengenai roh, itu ajaran mitologi Romawi dan Yunani. Lah, mitologi. Nah iya. Mitologi jelas-jelas Yesus itu mitologi. Dengarkan saya. Akulah kehidupan, akulah air. Dengarkan. Kalau Anda berbicara mengenai roh, itu adalah mitologi Romawi dan Yunani. Mereka Yesus semua bang. Jangan Anda gabung-gabungkan. Tadi katanya roh. Yang mana yang benar Tuhan Anda ini? Hah? Yang mana yang benar? Firman Yesus itu banyak membahas tentang roh, makanya pakai perumpamaan bang, karena enggak. Begini. Katakan Yesus. Begini, dengarkan dulu saya. Bikin contoh. Dengarkan saya dulu. Dengarkan saya. Ketika kita berbicara mengenai roh, penyembah roh, itu kita tidak akan pernah bisa sampai ke ajaran para nabi. Karena para nabi tidak mengajarkan menyembah roh. Oke? Itu satu. Kalau Anda memaksakan Tuhan Anda itu roh, berarti itu berbicara tentang dewa-dewi dari Romawi kuno dan Yunani kuno. Itu berbicara mengenai mitologi nenek moyang daripada. Enggak, begini bang. Loh, abang ngerti dengan roh maksudnya? Roh itu apa? Roh itu makhluk. Makhluk. Ya. Makhluk yang tak terlihat. Itu roh. Betul? Makhluk tak terlihat. Yes. Makhluk berarti ciptaan bang. Iya betul. Makanya siapa suruh menyembah roh? Jadi Allah Anda bentuknya apa bang? Lah lari dia. Bukan lari, itu dilaporin itu. Ada yang melaporkan. Untuk Allahnya aja nggak tahu. Roh tiba-tiba aja nggak hilang. tahu, tapi bahasa Alkitab. Report. Siapa yang report? Kena report itu. Sabar dulu. Sabar dulu menunggu Bang Jo naik lagi. Jadi Baik. gini ya Bang Jo. Sebelum ada sedikit ya Bang Hadi boleh? Iya. Penasaran juga ini. Tadi pada saat Bang Jo mengatakan menafsir Alkitab itu tidak boleh menggunakan akal. Artinya orang harus banyak kepenuhan Roh Kudus. Betul begitu ya? Emang betul bang, betul itu. Baik. Harus Apakah memiliki semua Roh orang Kudus Kristen, dengan Kristen bahasa itu punya Roh Kudus, Bang? Makanya yang menerjemahkan Saya tanya itu Bang, tolong Bang, jangan ke sana. Pertanyaan saya, apakah semua orang Kristen itu punya Roh Kudus? Tidak. Tidak semua. Terus lantas bagaimana ciri-ciri orang yang punya Roh Kudus, Bang, sama orang yang tidak punya Roh Kudus? Yesus mengatakan dari buahnya lah engkau mengetahui dan mengenal dia. Kalau dia mampu mengasihi orang yang berbuat jahat, salah satu contoh. Nah, itu salah satu tanda ciri-ciri. Oh, ciri-cirinya 10 seperti kali itu ya. dia dijahatin orang, dia ampuni, dia doakan, dia kasihi tetap. Itu Baik. salah satu Bagaimana ciri. dengan orang Islam? Bagaimana dengan orang Islam atau orang ateis di mana mereka melakukan yang namanya perbuatan baik? Apakah dia punya Roh Kudus atau tidak, Bang? Makanya dikatakan Yesus begini, Bang. Saya tanya, Bang. Pertanyaan saya tolong dijawab. Ketika orang Islam, orang Hindu, orang Buddha, orang ateis
mereka melakukan banyak yang namanya kebaikan-kebaikan, apakah mereka punya Roh Kudus? Tidak. Oh, tidak punya Roh Kudus. Nah, kalau orang Kristen yang melakukan yang namanya kebaikan-kebaikan, apakah dia punya Roh Kudus? Makanya versi kebaikan itu berbeda kita, Bang. Saya tanya, Bang, jangan versi-versi. Tidak punya dia? Punya atau tidak? Sekarang kebaikan yang gimana dulu, Abang? Maksud itu masalahnya. Kebaikan kita berbeda, Bang. Beda level kebaikan kita, Bang. Abang kenal sama seorang pendeta yang bernama Hilary, Bang. Dia orangnya baik, Bang. Pertanyaan saya, apakah pendeta Hilary punya Roh Kudus? Saya tidak kenal dia. Tidak kenal dia. Dia itu orang baik, Bang. Dia itu orang baik. Selalu mengajarkan yang namanya Injil, Bang. Apakah dia punya Roh Kudus? Belum tentu, Bang. Belum tentu punya Roh Kudus. Bagaimana dengan nasib orang yang punya Roh Kudus itu seperti apa? Kan udah saya katakan, Bang. Bang, saya baca ya Matius. Pada saat abang melakukan kesalahan, karena abang di sini mengaku Bang Jo punya Roh Kudus. Ketika abang melakukan kesalahan, apakah abang punya Roh Kudus atau tidak, Bang? Ketika melakukan kesalahan, apakah punya Roh Kudus atau tidak? Ya. Abangku, sebelum bertanya banyak, abang harus tahu dulu roh itu kayak mana dan roh kudus itu gimana. Saya tanya kepada abang, kan konon katanya Bang Jo punya Roh Kudus. Ketika abang melakukan kejahatan, kesalahan ataupun dosa, misalkan abang ngintip orang mandi gitu kan. Nah, saya pengen tanya, apakah abang punya Roh Kudus di situ, Bang? Ngintip orang mandi? Nah, saya kan nanya. Orang yang punya Roh Kudus tidak mungkin melakukan itu, Bang. Tidak mungkin. Apakah abang punya dosa, Bang? Saya, tentu. Ya, tentu. Ketika abang punya dosa, melakukan dosa, apakah abang punya Roh Kudus atau tidak, Bang? Tentu. Tentu apa? Yang memiliki Roh Kudus itu bukan berarti kudus semua, Bang. Makanya saya jelaskan dulu tentang Roh Kudus, tapi abang nggak kasih izin, asli bertanya aja. Iya, saya kan nanya ke abang. Ketika abang, konon katanya dikatakan abang punya Roh Kudus, terus abang melakukan yang namanya kesalahan atau dosa, apakah abang masih punya Roh Kudus atau tidak pada saat abang melakukan dosa? Masih dong. Namanya Roh Kudus masih itu punya. Kalau sudah diberikan ya sudah. Oh, terus lantas bagaimana dengan orang Kristen yang mereka melakukan kebaikan, yang konon katanya mengaku sebagai punya Roh Kudus, tapi dia mualaf? Bentar, itu ada sudah standby Gurunda, sudah buka mic. Oh, baik. Ya nggak apa-apa, lanjut. Saya nyimak, asik. Dengar terus. Lanjut. Enggak, Bang. Sebelum Anda bertanya banyak tentang Roh Kudus, bisa nggak saya jelaskan sedikit Roh Kudus? Nggak usah, Bang, nggak usah. Ya udah, saya berarti nggak jawab juga. Roh Kudus itu rohnya para dewa, Bang. Mau tahu ayatnya? Jawaban saya nggak akan masuk dengan abang. Kita harus izin dulu, kita harus adil biar dia menjelaskan dulu. Ya udah jelasin aja, Bro. Kita harus adil, kasih kesempatan dia bicara. Silakan, Bang Jo. Silakan. Kalau Roh Kudus saja Anda tidak tahu, bagaimana Anda bisa? Ya udah jelasin dulu, Bang. Anda punya kesempatan bicara kok. Silakan. Jadi Roh Kudus itu diberikan ketika kita percaya dalam bibir dan hati dan beri diri dibaptis. Itu dikatakan Yesus seperti apa? Ketika ngobrol-ngobrol sama Nikodemus ya, Yesus katakan setiap orang percaya harus dilahirkan kembali dari roh. Bagaimana itu, Bang? Harus dilahirkan kembali dari roh. Kalau Anda tidak ngerti itu, Anda benar-benar tidak layak nafsir Alkitab, Bang. Betul. Berarti jadi dikatakan harus lahir kembali ya? Anda dari roh. Nah, bagaimana Anda kalau itu aja nggak ngerti, Anda tidak pernah mengalami, bagaimana Anda menafsir Alkitab? Baik, saya tanya Bang. Orang Kristen, Bang, orang Kristen yang banyak melakukan kebaikan-kebaikan, konon katanya dia punya Roh Kudus. Roh Kudus adalah bagian daripada Tuhan menurut ajaran kekristenan. Roh Kudus bisa menjaga orang-orang Kristen. Pertanyaan saya, ketika orang Kristen melakukan yang namanya kebaikan,
kebaikan, lantas dia bersahadat atau mualaf. Yang tadinya dia menyatakan kalau dia punya Roh Kudus, tetapi ternyata dia melakukan syahadat. Apakah Roh Kudusnya keluar atau tidak itu, Bang? Kebaikan mana dulu, Bang? Kalau kebaikan-kebaikan yang dilakukan orang-orang kafir, itu Yesus katakan dalam Matius, kalau kamu melakukan kebaikan yang dilakukan oleh orang yang tidak punya Allah, itu tidak ada upahnya. Makanya Yesus ajarkan mengampuni orang yang melakukan kesalahan. Nah, Yesus ajarkan ketika ditampar pipi kanan, beri ke pipi kiri. Jadi itu level-level kebaikan yang harus ketika ada orang Kristen, yang melakukan tampar pipi kiri, tampar pipi kiri, berikan pipi kanan, dia melakukan yang namanya kebaikan-kebaikan, terus orang itu mualaf. Roh Kudusnya kemana itu, Bang? Kalau kebaikan-kebaikan masih yang biasa-biasa, Bang, itu belum bisa kita katakan itu punya Roh Kudus. Kebaikan apa? Jenis kebaikan apa? Contoh jenis kebaikan apa orang yang memiliki Roh Kudus itu, Bang? Jenis kebaikan langsung saya baca aja, Bang, ya. Baca. Galatia 5 ya, buah roh ya. Baca, silakan. Bentar ya. Biar Abang tahu ciri-ciri Roh Kudus itu seperti apa gitu loh. Baik. Ciri-ciri Roh Kudus apa ciri-ciri orang yang ada Roh Kudusnya? Beda loh. Ciri-ciri orang yang dihinggapi Roh Kudus. Oh, itu. Kalau ciri-ciri Roh Kudus gimana Roh Kudus itu apa? Itu maksudnya, Abang tuh. Ciri-ciri orang yang ada Roh Kudusnya. Gitu. Nah, ini di Galatia 5 ayat 22. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Nah, kasih, contohnya, Bang. Kalau Anda cuma mengasihi orang yang baik pada Anda, itu bukan kasih dalam Kristen. Oke, cukup, udah dibahas. Udah. Baik. Kalau Anda damai sejahtera, orang itu melakukan yang namanya ajaran kasih, Tunggu, Bang. Satu lagi, Bang. Nah, di sini katakan kasih, sukacita, damai sejahtera. Ketika Anda sukacita dan damai sejahtera, keadaan baik, itu bukan damai sejahtera dari Roh Kudus. Itu karena keadaan baik, Bang. Tapi bisa nggak Abang sukacita damai sejahtera ketika Anda banyak musuh, Anda banyak masalah? Cukup ya, Pak. Udah. Membahas ini nggak ada habisnya. Baik. Satu aja pertanyaan saya, Bang Andi ya. Ketika orang itu melakukan yang namanya ajaran kasih, sesuai yang diterapkan sama Yesus, terus dia mualaf, Roh Kudusnya kemana, Bang? Bang Andi katanya, gimana? Oh, mau Bang Andi, silakan Bang Andi, silakan. Enggak. Ditanya Bang Dewa, kalau ada Kristen keluar dari Kristen menjadi mualaf, itu Roh Kudusnya ada atau keluar gitu loh. Itu pertanyaannya Bang Jo. Bang Jo dibuka mic-nya, Bang Jo. Keluar, Bang. Keluar. Udah dijawab keluar udah. Satu lagi sebelum ke Bang Juma ke topik badannya Yesus ya. Sebelum ke badannya Yesus nih, satu lagi nih. Kalau ada Kristen makan babi, minum alkohol, mabok, itu ada Roh Kudusnya nggak? Orang yang memiliki Roh Kudus tidak mungkin melakukan itu, Bang. Oh, jadi kalau orang yang makan babi tidak ada Roh Kudusnya? Makan babi itu bukan haram, Bang. Jadi tetap ada Roh Kudus. Oke, tetap ada Roh Kudus. Kalau minum alkohol? Yang dosa itu, Bang, bukan masalah alkoholnya, mabuknya, Bang, mabuknya. Nah, iya, saya nggak bilang mabuk. Orang yang minum alkohol itu tidak mabuk, tetap ada Roh Kudusnya. Ya ada. Ada, baik, makasih. Kembali ke Bang Juma, badannya Yesus, dilanjutkan Bang Juma. Oke guys, aku mau lanjut kerja dulu guys ya. Belum kelar badannya Yesus. Bentar dulu, belum beres. Lanjut. Jangan lupa follow and share. Dengerin dulu penjelasannya Bang Juma mengenai badannya Yesus, ini belum kelar loh. Iya. Baik, dari Bang Juma belum dilanjut tadi. Nah begini ya Bang Jo ya. Bang Jo. Iya, lanjut. Bang Jo. Isinya. Izin Bang Juma ya sedikit ya.
Tadi kan Bang Silakan. Andi mengatakan kalau orang yang mabuk-mabukan yang memberikan minuman keras, apakah dia punya Roh Kudus? Ternyata menurut Bang Jo, dia tidak punya Roh Kudus. Bagaimana dengan di Amsal 31 nomor 6? Berikanlah minuman keras itu kepada orang yang akan binasa. Gimana itu Bang Jo? Itu bukan perintah Roh Kudus itu. Itu bukan perintah Roh Kudus gitu. Terus? Udah. Perintah siapa itu? Ya perintah Amsal. Ya udah lanjut Bang Juma, lanjut. Pasti jawabannya gitu, Pak. Lu jangan harap banget jawabannya bener. Kita sapa dulu Jet. Ya udah Bang Jeb, selamat malam Bang Jeb. Sapa dulu Bang. Ya, selamat malam. Ya, menurut Anda kemanusiaan Yesus yang pernah dipakai aktivitas di bumi itu ciptaan atau bukan? Itu topiknya. Oke. Ya, silakan. Ya, saya maksud saya ini lebih bagus saya sarankan kepada saudara saya Bang Jo supaya turun dari situ. Kenapa? Itu percuma bicara dengan orang-orang yang tidak mau mengerti. Kan? Oke. Oh, jadi Buat kau tambah-tambah dosa saja. Buat kita mengerti. Kan kita berdiskusi. Ditanya, jawab. Toh? Tapi kalau jawabannya tidak enak begitu, enggak usah. Oke, kalau begitu silakan Anda menjawab topiknya ini. Apakah badannya, jasmaninya Yesus itu ciptaan atau bukan? Silakan Bang. Saya mau jawab, Anda juga tidak mengerti. Jadi percuma. Karena keyakinan kita kan berbeda. Itu saja poinnya. Maksud Anda ke sini apa ini? Ya, maksudnya saya itu mau kasih tahu sama maksudnya dia saudara percuma itu saya turun jawab saja. karena saya nggak tahu gitu. Nggak tahu bagaimana. Kalau dijawab kan ngeyel. Bilang aja bahwa kita tidak akan pernah sanggup menjelaskan Kristen ke umat Islam sebab Kristen itu agama yang tidak masuk akal. Bilang aja gitu, Pak. Nggak usah malu-malu. Itu terserah Anda, itu pendapat Anda. Keyakinan Kenapa saya jadi kan pendapat dengan Anda saya? kan beda. Agama Anda masuk akal tidak? Yang jelas masuk akal. Oke, kalau masuk akal, bagaimana Anda bisa memahamkan ke orang yang berakal dengan akal Anda, dengan iman Anda, dengan agama Anda yang Anda katakan Saya masuk memandang akal? Anda itu hanya memikirkan hal-hal duniawi, Bang Suma. Pencipta, dengarkan, pencipta langit dan bumi mati dibunuh oleh manusia. Itu gimana akal menerimanya? Itu kata Silakan. Anda. Kata kami kan lain. Yesus pencipta atau bukan? Kitab kita kan berbeda, Bang. Yesus pencipta atau bukan? Saya tidak mau jawab itu karena Anda tidak mau mengerti. Karena tidak masuk akal, iya kan? Apa kalau saya jelaskan Anda mau mengerti? Selama masuk akal pasti saya ngerti. Selama saya menonton Anda, saya tidak pernah lihat Anda mengerti. Karena Anda yang tidak pernah masuk akal. Anda selalu Anda yang kebenaran beragama, Anda beragama tanpa akal. Anda menyalahkan orang lain tanpa sadar Anda sudah bersalah. Anda beragama pakai akal? Jelas dong. Oke, baik. Saya juga beragama pakai akal. Mari kita buktikan. Apakah pencipta langit dan bumi ini pernah mati? Itu saya tidak mau jawab karena Anda tidak akan bisa mengerti. Karena tidak masuk akal. Karena tidak masuk akal. Akal Anda itu kan hanya akal dunia saja. Loh, bagaimana akal akhirat? Emang ada akal akhirat? Anda hanya memikirkan hal-hal duniawi saja. Ya, Tidak kalau bisa memahami. kalau Anda memikirkan hal-hal apa aja selain hal dunia? Kita akan membahas masalah Alkitab dengan Al-Quran. Oh, itu enggak, kan ini kitab. Jangan. Anda tidak punya pemahaman tentang Al-Quran. Sekarang yang Anda pakai adalah akal. Tidak punya pemahaman tentang Alkitab, jangan bahas Alkitab. Akal dulu yang kita bahas. Akal dulu yang kita bahas. Akal dari mana, Pak? Akal dulu yang kita bahas. Akal dari mana? Semua manusia itu punya akal. Oke, nah sekarang konsep agama Anda masuk akal atau tidak? Anda menanyakan agama orang. Coba Anda berpikir tentang agama Anda sendiri. Inilah jawaban orang yang tidak berakal. Inilah jawaban orang yang tidak berakal. Saya orang yang tidak menggunakan akalnya. Ini jawabannya. Anda malu. Anda seperti apa? Anda malu sebab agama Anda tidak masuk akal. Apa saya malu? Tuhan lahir. Itu tidak malu. Tuhan lahir. Diciptakan. Itu bukan urusan Anda, itu keyakinan kok larinya ke situ? Bukan urusan Anda.
Katanya tadi agamanya masuk akal. Giliran Anda ngurus agama orang? Giliran dibuktikan Itulah agama Anda. jawaban orang yang akalnya cacat. Sekarang giliran dibuktikan apakah agama Anda itu berakal atau tidak. Ternyata Anda buktikan agama Anda tidak masuk akal. Kan lucu. Saya kasih contoh Suma. Ya, silakan. Anda tinggal di Jakarta. Di Makassar. Surabaya udah tinggal Di Makassar. Surabaya aja, nggak usah ngurus Jakarta. Oh, nggak bisa begitu karena agama Anda itu adalah agama sales. Inilah namanya orang egois. Karena agama Anda itu adalah agama yang dijual kemana-mana, dijual kemana-mana, dijual dengan Indomie, dijual dengan Indomie, dijual dengan Indomie. Tuhan Anda itu dijual dengan Indomie. Impor pemain asing. Sudah punya agama bang, dalami agama Anda bang. Oh, justru karena saya mendalami agama saya, makanya saya menjelaskan kebenaran itu seperti apa. Iya, jelaskan saja agama Anda, jangan. Agama saya mengatakan bahwa itu namanya orang tidak berakal, menjelaskan kitab orang lain. Sakit ya, sakit. Sakit ya. Akal Anda sendiri tidak berakal. Sakit ya, agamanya tidak masuk akal. Sakit. Kamu yang tidak berakal. Sakit tidak agama Anda tidak masuk akal? Sakit enggak? Agama saya 100% masuk akal. Kalau masuk akal, kenapa Tuhan Anda mati dibunuh manusia? Jangan masuk urusan agama orang. Aduh. Jangan orang yang masuk. cacat akal. Jangan masuk ke urusan agama. Pada diri sendiri yang tidak tahu Karena apa-apa. agamanya tidak masuk akal, tidak mau dia dibahas agamanya. Ada lagunya itu Bang. Ada lagunya itu. Gimana Bang? Ya ini lagunya, dengerin ada lagunya nih. Gimana? Dengerin. Terkutuklah orang yang digantung di tiang salib. Itu lagunya tuh. Tuh lagunya tuh. Ya, begitulah. Kita kan berbeda. Pak Jeb, Saya Pak tidak Jeb, apa-apa. Ya. Pak Jeb, coba saya bertanya sedikit Pak Jeb ya. Pak Jeb kan tadi berbicara kepada Bang Juma mengenai soal akal. Coba ceritakan kepada kami berdasarkan akal atau logika bagaimana yang namanya Tuhan itu bisa mati, terbunuh. Silakan. Secara akal ya, secara akal. Orang dia nggak berakal. Sekalipun saya menjelaskan. Ya itu kan. Nah, ini jawaban orang yang tak punya akal. Kenapa Anda memaksa saya harus menjelaskan pertanyaan-pertanyaan Ini orang jawaban orang yang akalnya rusak. Dengar. Pertanyaan Anda semua itu tidak masuk di akal saya. Bang Juma susah Bang Juma. Karena Anda mau bertanya dibawa ke tentang bengkel Alkitab manapun sedangkan juga. Anda Ini punya susah akal seperti sendiri. ini. Ini mainboardnya udah konslet mainboardnya nih. Coba ganti. Ini. Coba ganti pertanyaan yang enggak ada teologisnya. Coba ganti pertanyaan dia teologisnya Tidak gini. bisa. Saya tidak akan menjawab pertanyaan Enggak ada hubungannya dengan Bible. Coba. Kalian Jeb. membahas masalah orang lain. Enggak ada hubungannya dengan Bible. Coba ya dengarkan. Berapa harga cabai per kilo di pasar dekat rumah Anda? Ke pasar aja, Pak. Nah, ini dia nih. Ngapain Jawabannya tanya benar. saya? Benar, ketika dia menjawab bukan nggak ada urusannya dengan agama, benar. Ya. Tapi begitu ada urusan dengan agama langsung konslet otaknya. Iya, dijawab dia. Enggak jalan otaknya kalau warga bahasa. Saya Otaknya jalan, sarankan otaknya. ya. Bapak-bapak yang terhormat, jangan membahas kitab orang lain. Ya, siapa yang bahas? Memaksakan kehendak untuk membahas kitab orang lain. Bapak masuk ke Koma Pisideking, Bapak masuk ke Agatha, Bapak masuk ke Mikana, Bapak bilang aja kepada mereka jangan Saya bahas agama tadi Islam, masuknya ya. itu, Pak. Ya. Bapak, sekarang Bapak Saya keluar tadi aja. masuknya itu Bapak cuma tak tahu menyarankan jalan kepada keluar. saudara saya Di tadi situ yang lurus, sudah Pak, jadi lurus, bulan-bulanan Anda. Belok kanan, silakan Bapak nyemplung ke sumur langsung ya. Bapak masuk ke ruangan mereka, Ya, kasih tahu kepada mereka. saya ogah juga masuk. Cuman tadi saya mau pergi aja itu sono. saudara saya Ngapain turun. juga di sini Pak, nggak penting. Bapak buat kami. Ya, silakan turunkan pergi dari saja sini. saya. Belok kanan, belok kanan, belok kanan. Nyemplung sumur. Lanjut. Aduh. Ada yang baru masuk Kok ini. pinter tapi otaknya dodol. KDR ada mau didiskusikan KDR. Enggak, tadi saya diem aja kok di ya di repot ya memang bangsat nih oten-oten nih. Masa saya KDR. direpot. Waduh. Aduh. Ya nggak apa-apa, Saya nggak apa-apa. Kita paham terusin. maksudnya orang tadi itu Bang Handi, saya paham ya. Mungkin
Bapak yang tadi itu takut jemaahnya tergoncang karena begini, yang satu bilang tubuh Yesus itu ciptaan, yang satu bilang tubuhnya itu bukan ciptaan. Itu pasti banyak yang goncang tuh. Kalau mau mikir jujur, pasti goncang. Betul. Jadi mereka Itu ini naik, ngaku dua-duanya punya Roh Kudus katanya kan. mereka naik membela temannya. Dia sendiri nggak punya ilmu kayak Mikana kemarin itu loh. Ada yang teraniaya di sini karena nggak bisa lagi apa-apa. Naik Mikana, dia mau membela temannya. Dia sendiri yang mempelintir Bible-nya. Gitu. Nako, selamat malam Nako. Malam. Malam. Dari Kristen apa Muslim? Nako. Sebentar Bang Andi. Biar Pak. Nggak Ya, punya gimana? agama. Selamat malam Bunda Nako. Dari ya Mbak Nako. Bunda Nako. Nggak punya agama katanya. Bentar. Kita diskusi dong itu ya. Kita hormati. Nggak punya agama katanya. Nako, Muslim apa Kristen? Iya, nggak punya agama. Nggak punya agama. Baik. Di KTP apa di KTP? Di KTP Muslim. Oh, Muslim. Nanti di kuburnya mau disemen atau dilontongin? Nggak apa-apa. Ada yang mau ditanyain nggak di sini? Ada mau bertanya apa gimana? Nggak ada. Oke. Percaya nggak kamu ada Tuhan? Percaya kalau berdoa itu ada yang ngedengerin kayak gitu. Tapi aku belum percaya kalau ada surga dan neraka gitu. Apa diulang kenapa? Nggak percaya surga neraka. Oke. Jadi sesudah mati tidak ada lagi urusan gitu ya? Ada nggak keluargamu yang sudah meninggal? Nako, pergi dia. Gue pengen aja dia. Terus keluargamu yang sudah meninggal itu posisinya di mana sekarang? Oke, udah yang lain silakan. Naik. Tadi dites dulu, bener nggak dia Muslim itu? Bukan itu, Pak. Sejauh mana pengertian pernah belajar Muslim enggak? Bukan deh. Bang Zuma. Iya, gimana? Tema ini berat ya Bang Zuma ya. Padahal kan simpel kan? Iya. Mereka Berat yang bikin kan? berat. Mereka yang bikin berat karena nggak masuk akal. Nggak masuk akal Bang. Nggak masuk akal. Ya karena di situ pondasinya sebenarnya. Itu menurut mereka yang S3 itu pertanyaan anak-anak SD, jangan ditanyain. Gitu. Bunda Rahma, Nako naikin lagi Bunda Rahma. Kasihan kalau benar dia benar ateis, kalau benar dia itu Islam. Iya. Kita di sini tidak mau berburuk sangka. Ya, selamat Tidak malam. berburuk sangka. Yuk, selamat malam Kalau hiburan bisa medsos. lagi. Malam Bang, malam. Anda Muslim Kristen Bang? Islam Bang, Islam. Oh Muslim. Ya, oke. Enggak Muslim Ada Bang, mau di- Islam Bang. Hah? Islam di KTP Islam Bang, Islam. Oh, di KTP Islam. Tapi Iya, Bang. sehari-hari bagaimana ibadahnya? Sehari-hari alhamdulillah Bang, ibadahnya alhamdulillah. Oke, mantap. Ada yang mau disampaikan Bang atau mau disalami dulu sebelum diganti? Buat teman-teman yang di bawah ya mohon sedia bodrek lah ya. Jangan pening-pening. Yang penting urus saja agama kita masing-masing dan jangan apa ya? Maksudnya untuk di kayak tadi ya kan, di bawah serius ya kan. Maksudnya Di bawah kita typing baca apa itu ya? Oh ya udah. Oke, Ya cukup ya pokoknya Bang. intinya Cukup ya, bang, makasih Bang udah ada suaranya denger semuanya, jangan lupa untuk sholat kita ya. Kita sambut lagi yang baru naik, Dewi Srepet. Selamat malam. Selamat malam. Malam. Dari Muslim apa Kristen Bang? Dari Muslim, Pak. Muslim. Ada yang mau disampaikan? Ada. Apa? Ya, saya mau mengucapkan ini debat apa lucu-lucuan atau gimana ini? Di sini bukan stand up komedi Bang, ini diskusi lintas agama. Oh, saya cuma mau apa itu? Mau apa Bang? Mendengar aja.
Mau mendengarkan aja, dibawa aja dulu kalau mendengarkan ya.